syuhada Metuah bijih Aceh mulia. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah, metuah aso, areh kekamo bersejahtera. Masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Bekaden Aceh melimpah bago, bermesaho mesyedara. Besapepakat besabohnya menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah, metuah aso, areh kekamo bersejahtera. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Bapak Ibu hadirin, disilahkan duduk kembali. Bapak Kepala BNN Aceh beserta jajaran dan Bapak Ibu tamu undangan, berikut marilah kita saksikan bersama pemutaran video profil Universitas Teguh Umar. Di era sekarang ini, transformasi bidang agro dan marin industri dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks. Perubahan iklim, keberlanjutan sumber daya alam, dan ketahanan pangan menjadi fokus utama. Universitas Teguh Umar hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan inovasi teknologi dan kerjasama lintas sektor. Kita dapat mengatasinya dengan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi kedua industri itu, di mana semangat keunggulan dan dedikasi membentuk landasan untuk setiap langkah yang diambil. Universitas kami mengundang Anda untuk menjelajahi dunia yang dipenuhi dengan penemuan, inovasi, dan inspirasi. Universitas Teguh Umar sebagai universitas milik publik di Indonesia, kami fokus pada bidang agro dan marine industry, menyiapkan anak-anak muda untuk ambil bahagian di masa depan, siap berkembang di dunia kerja, dunia industri, dan dunia bisnis. Menyemai ilmu, memetik kemakmuran adalah prinsip yang kami aplikasikan di universitas ini. Sejumlah kisah keberhasilan yang membanggakan, dari penelitian ilmiah yang mendebarkan hingga pencapaian budaya yang memukau memenuhi setiap sudut kampus kami. Mahasiswa terus menorehkan jejak dalam sejarah prestasi. Universitas Teguh Umar memiliki komitmen untuk keunggulan akademik dan inspirasi dalam setiap langkah dan dibangun di atas fondasi dosen-dosen yang berdedikasi.
kami mengejar keunggulan dalam pendidikan dan penelitian sebagai tujuan utama kami. Melalui dedikasi kami terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang inovatif, kami memastikan bahwa setiap mahasiswa kami diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi pemimpin masa depan. Mahasiswa kami dari seluruh penjuru Nusantara membawa semangat dan potensi dari berbagai daerah. Mereka adalah wajah dari keberagaman Indonesia yang belajar dan berkembang bersama Universitas Teguh Umar. Mahasiswa juga telah meraih prestasi luar biasa dalam kompetisi akademis dan seni yang bergengsi di level nasional dan juga internasional. Namun, di balik setiap prestasi terdapat cerita tentang kerja keras, semangat kolaborasi, dan ketekunan yang tak tergoyahkan. Universitas Teguh Umar didukung dengan laboratorium mutakhir yang mengedepankan aspek inovasi terbaru. Misalnya, program riset telah menghasilkan terobosan yang mengubah paradigma dalam berbagai bidang, dari teknologi hingga lingkungan. Kami adalah universitas yang menganjurkan nilai-nilai inklusi, keberagaman, juga kearifan lokal yang membentuk pondasi kokoh untuk masa depan yang cerah. Bergabunglah dengan kami, di mana setiap langkah adalah bagian dari sejarah prestasi. Kami memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai, didukung oleh fasilitas pembelajaran yang modern, menjemput masa depan yang gemilang. Menyemai ilmu, memetik kemakmuran. Kami bersahabat dengan semua bangsa. Di Universitas Teguh Umar, tidak hanya mempersiapkan Anda untuk masa depan, namun membantu Anda menciptakannya. Inilah kami, Universitas Teguh Umar, di mana impian diwujudkan dan prestasi menjadi kenyataan. Ya, boleh minta apresiasi sekali lagi untuk kampus Universitas Teguh Umar. Baik, terima kasih. Berikutnya Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, marilah bersama kita dengarkan sambutan Rektor Universitas Teguh Umar kepada Profesor Dr. Andes Isa Hasan MSI. Disilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Ustaz syukur senantiasa kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita sama-sama bisa hadir di kampus yang kita cintai ini, kampus kebanggaan kita, kampus pahlawan nasional bangsa kita, Teguh Umar Johan Pahlawan. Menyemai ilmu, memetik kemakmuran. Kami bersahabat dengan semua bangsa. Berikut selawat salam kita sampaikan juga pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berpantun dulu Pak Jenderal Dedi ya. Pohon kenari tumbuh di ladang, daunnya rindang, tempat burung menari. Selamat datang Bapak
Brigjen Dr. Dedi Tabrani. Kami terima di UTU dengan senang hati. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Brigjen Polisi Dr. Dedi Tabrani SIK MBSI, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Selamat datang di kampus UTU Pak Jenderal. Terima kasih. Dan juga bersama Ibu hari ini ya, didampingi oleh Ibu. Terima kasih Bu sudah hadir di tengah-tengah mahasiswa Universitas Teguh Umar. Kemudian ada juga hadir Kepala BNN Kota Banda Aceh, Bapak Kombes Polisi Eko Purwanto SAG MH. Terima kasih Pak Eko sudah hadir bersama Pak Jenderal Dedi. Kemudian ada juga mantan Wakil Rektor 3 di sini, itu ya Pak Dr. Mursidin MA. Kemudian juga ada Ustadz kita nih Pak Her, masih banyak sudah hadir. Dan Ustadz Ismuriza ya, nah ini dosen UTU, beliau nanti sebagai pencerahan juga memberikan pencerahan di sini. Dan semua unsur-unsur pimpinan dalam lingkup Universitas Teguh Umar, ada para wakil rektor 1, wakil rektor 2, tadi wakil rektor 3 sudah minta izin ada acara yang sama. Kemudian ketua para dekan teknik, dekan Fakultas Pertanian, kemudian ketua lembaga penelitian pengabdian pada masyarakat, ada juga ketua lembaga penjaminan mutu. Kemudian juga semua para dosen ya, para program studi yang sudah hadir, para wakil dekan juga, dan teristimewa pada para mahasiswa UTU dari seluruh Indonesia nih Pak Jenderal, dari Sabang sampai Merauke, anak-anak muda Indonesia yang hebat-hebat nih yang belajar di Universitas Teguh Umar. Tentu kita sangat berbahagia pada pagi hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Brigjen Polisi Dr. Dedi Tabrani SIK MBSI. Beliau ini seorang polisi yang memiliki prestasi yang sangat luar biasa, dan ini putra Aceh satu-satunya yang reputasi sangat bagus. Tepuk tangan untuk beliau. Saya teringat dengan beliau saat di tahun 2001 Pak Jenderal ya, saat teroris ya menyerang Indonesia pada saat para beliau masih bertugas di di Menteng, Polsek Menteng kalau nggak salah ya. Ya kemudian ya di DKI Jakarta itu teroris menyerang Hotel Ritz-Carlton dan JB Marriott kalau nggak salah di masa itu. Jadi luar biasa karir beliau, seorang yang luar biasa, tampil di depan, di garis depan untuk pengamanan bangsa kita supaya ibu kota itu tidak terganggu. Ya alhamdulillah ini prestasi beliau dihargai oleh negara, dan hari ini beliau sudah mendapatkan pangkat sebagai Brigadir Jenderal Polisi. Tepuk tangan sekali lagi. Semoga kita doakan terus karir beliau bisa terus menanjak dan juga bisa di kepolisian dan juga di bidang-bidang lain untuk memajukan bangsa kita. Nah, oleh karena itu, maka pada pagi hari ini karena beliau saat ini diberikan amanah oleh negara untuk menjabat sebagai Kepala BNN Aceh, itu kita undang ke kampus ini. Sebab beliau nanti akan bisa memberikan pencerahan-pencerahan terkait dengan bahaya narkoba ini, yang hari-hari ini sudah masuk ke semua lini, tidak terkecuali para mahasiswa, anak-anak muda Indonesia. Oleh karena itu kita ingin menyelamatkan anak muda Indonesia ini menjadi tumbuh berkembang menjadi generasi hebat di masa depan. Jangan sampai narkoba itu menggerogoti kita ya, yang merusak masa depan bangsa kita. Hari-hari ini banyak sekali di media sosial yang kita baca, kita dengar juga
di berbagai sumber, itu banyak sekali masyarakat kita terjerumus dengan narkoba ini. Oleh karena itu upaya-upaya kita untuk bagaimana memberikan pencegahan terhadap bahaya narkoba ini, supaya anak-anak muda Indonesia ini tumbuh berkembang menjadi generasi hebat, karena kalianlah yang mewarisi bangsa ini. Kami ini sudah semakin tua, ya. Kalian pelanjut estafet bangsa. Kita tidak bisa memberikan warisan kepada anak muda yang mentalnya terganggu, yang rusak. Tidak, sangat sulit untuk menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang kaya. Karena itu pada pagi hari ini kita menghadirkan narasumber kita yang hebat ini, dan juga nanti Ustaz Ismuriza akan memberikan pencerahan-pencerahan dari berbagai aspek. Dan kalian juga bisa berdiskusi, menanyakan sesuatu nanti pada Pak Jenderal kita terkait dengan hal-hal tentang keamanan nasional kita, dan juga khususnya adalah narkoba. Saya kira hanya ini barangkali bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan kita pada hari ini bisa memberikan manfaat pada kita semuanya. Ini yang hadir di sini Pak Jenderal, para dosen ada, juga para mahasiswa. Nanti karena ini ada masih kuliah, nanti sebentar lagi mungkin akan penuh, dan ini akan keluar, ada yang masuk. Alhamdulillah ini nanti akan mendapatkan banyak pencerahan pada anak-anak kami. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu, telah kita dengarkan bersama sambutan Rektor Universitas Teguh Umar, Profesor Dr. Andes Isa Hasan, MSI. Acara dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Bapak Rektor kepada Bapak Kepala BNNP Aceh. Berkenan kepada Bapak-Bapak untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Iya, sebaliknya penyerahan pelakat dari Bapak Kepala BNNP Aceh kepada Bapak Rektor UTU. Dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada narasumber dan moderator. Berkenan untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Narasumber kita yakni Ustadz Ismurida, MA, PSD, disilakan. Berikutnya moderator kita Bapak Yudi Fahrimal, SIKOM, MIKOM. Baik, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Berkenan bergabung Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dekan dan seluruh unsur pimpinan serta jajaran dari BNNP Aceh. Tamu undangan kami persilakan untuk bergabung melakukan sesi foto bersama.
Bapak Mursyidin, dipersilakan Bapak. Ya, baik. Untuk sesi foto yang kedua, ya, silakan dilanjutkan. Baik, untuk sesi foto yang kedua, kami persilakan Bapak-bapak berdiri di kursinya masing-masing. Kemudian kami mohon semua mahasiswa dan juga Bapak Ibu yang telah berhadir untuk dapat semuanya berdiri. Tim Humas akan mengambil foto dari atas dan semua terdokumentasi. Kami persilakan adik-adik mahasiswa dan juga Bapak Ibu yang telah berhadir untuk semuanya dapat berdiri. Izin Bapak Ibu kita suarakan Gelora War on Drug for Humanity. Nanti kami sebutkan War on Drug for Humanity, adik-adik dan Bapak Ibu mengucapkan huha. Ya, saya contohkan ya, izin Bapak Ibu saya contohkan adik-adik. War on Drug for Humanity, huha. Bisa ya? Oke ya, siap-siap ya. Yang ambil video, oke. 1. War on Drug for Humanity. Huha. Oke, cakep. Makasih semua. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, tibalah kita pada agenda utama, yakni sharing session, peran strategis mahasiswa sebagai garda terdepan dalam penanggulangan narkoba di Provinsi Aceh. Untuk itu kami undang narasumber kita. Yang pertama, Kepala BNN Aceh, Brigjen Polisi Dr. Dedi Tabrani, SIK MSI. Berikutnya narasumber kita yang kedua, Bapak Ismu Rida, MA PSD, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan kegiatan ini akan dipandu oleh moderator kita, yakni Bapak Yudi Fahrimal, SIKOM MIKOM, Kepala UPT Perpustakaan dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, berkenan untuk menuju tempat yang telah disediakan. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk narasumber dan moderator kita. Ya, berkenan untuk dapat mendampingi di atas kepada Bapak Rektor, kami persilakan Bapak. Ya,
Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa barusan mendapat konfirmasi dari tim dari BNNP Aceh bahwa kepada peserta yang sangat aktif nantinya bertanya, menjawab dan sebagainya nanti akan mendapatkan door prize ya Ibu ya. Akan diberikan door prize menarik yang telah disiapkan oleh tim dari BNNP Aceh. Baik, tanpa berpanjang mukadimah, langsung saja forum ini kami serahkan kepada moderator yaitu Bapak Yudi Fahrimal SIKOM Mkom, dan tentunya saya sebagai pembawa acara dari awal hingga dengan akhir mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk MC kita. Terima kasih Pak Marhaban. Ke Nagan Raya membeli apam. Apam dimakan sangatlah nikmat. Kami berikan ucapan salam, mohon dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa yang berbahagia, marilah kita panjatkan kalimat Alhamdulillah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi yang ceria ini kita telah dapat berkumpul di auditorium yang kita banggakan ini dalam rangka sharing session dengan tema peran strategis mahasiswa sebagai garda terdepan dalam penanggulangan narkoba di Provinsi Aceh. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan salawat kita dipersatukan Allah dengan Rasulullah di yaumil akhir. Penghormatan kami kepada Rektor Universitas Teguh Umar, Profesor Dr. Isa Hasan MSI, para wakil rektor, para dekan sampai jajaran prodi, para kepala lembaga, para kepala biro, dosen, tamu undangan yang berbahagia, dan tentu saja yang kami banggakan, adik-adik mahasiswa UTU sebagai agen sosial kontrol dalam penanggulangan narkoba. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa serta hadirin yang berbahagia, hari ini tentu kita sangat senang berkumpul di auditorium ini guna mendengarkan dan belajar lebih jauh mengenai penanggulangan narkoba di Provinsi Aceh serta kontribusi yang mungkin dapat kita berikan untuk mencegah peredaran narkoba. Sebagai pengantar diskusi kita, izinkan saya Yudi Fahrimal bertindak sebagai moderator untuk memandu acara kita pada pagi hari ini agar nantinya kita semua mendapatkan manfaat yang berarti dari kegiatan ini. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang saya sayangi, sebagai pemantik diskusi kita pada hari ini, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Semoga informasi ini dapat menggugah kita semua. Kita semua pasti tahu bahwa ancaman narkoba itu sudah menjadi fenomena global dan merupakan ancaman kemanusiaan. Ancaman ini bahkan melanda di berbagai lapisan masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Di Indonesia sendiri, negara yang kita cintai ini, kita sedang menghadapi ancaman serius, terutama dari segi prevalensi penggunaan narkoba yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data yang dirilis oleh United Nations Office on Drugs and Crime pada tahun 2023 di Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 1,73% dari total penduduk berusia 15 sampai 64 tahun. Artinya ada 3,3 juta jiwa terpapar narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh menyebutkan data tahun 2025 ada 80.000 orang yang terkena narkoba dan 80%-nya mengkonsumsi ganja. Ini nanti kita berdebat mengenai apakah ganja medis boleh dilegalisasi atau tidak, izin general. Nanti itu, biarkan itu jadi diskusi kita saja. Oleh karena tentu saja bahwa data-data yang kita dengarkan tadi itu menjadi tamparan keras bagi kita semua. Kita negeri yang kaya akan sumber daya, kita negeri syariat, tapi faktanya narkoba masih menjadi musuh kita. Untuk membahas lebih jauh terkait penyalahgunaan narkoba dan peran apa yang dapat kita ambil, telah hadir tengah-tengah kita Brigadir Jenderal Polisi Dr. Dedi Tabrani SIK MSI. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, beliau adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.
Selamat pagi Jenderal, selamat datang di Universitas Teguh Umar. Di ujung sana, ini kita tidak lupa sama beliau. Kita sudah sangat mengenal beliau. Ini sejawat kita, dosen kita, plus guru kita. Kalau saya panggil guru ini, tuan guru kita, Ustadz Ismu Ridha, MA PhD. Ya, Assalamualaikum Ustadz, sehat ya? Biar sama gambarnya, jadi nggak pakai peci hari ini Ustadz, nggak pakai peci. Sudah. Baik. Kedua-dua narasumber ini nantinya akan memberi informasi lebih banyak kepada kita terkait dengan bagaimana upaya penyalahgunaan penanggulangan narkoba dan bagaimana cara peran yang bisa kita ambil untuk menanggulanginya. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Maka saya akan membacakan profil singkat, betul-betul singkat, yang bisa saya dapatkan dari berbagai sumber tentang dua pemateri yang luar biasa kita. Adik-adik mahasiswa barangkali ini perlu ditulis-tulis atau perlu dicatat dan perlu diingat. Siapa tahu nanti keluar saat kuis seperti disampaikan oleh MC tadi, nanti ada hadiah ya, ada door prize ya. Nah, ini perlu ini. Jadi, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Dedi Tabrani, SIK MSI, lahir di Banda Aceh pada 15 Oktober 1976. Semoga saya tidak salah, Jenderal. Bapak Brigjen kita ini telah mengabdikan diri lebih dari 25 tahun di Kepolisian Republik Indonesia dengan sejumlah catatan penting yang mengukuhkan reputasinya sebagai figur yang berintegritas dan berdedikasi tinggi. Karir Pak Jenderal ini tidaklah mudah, selalu diwarnai oleh penugasan-penugasan strategis. Salah satu momen paling krusial dalam perjalanan tugasnya terjadi pada awal tahun 2016. Ketika itu, Jakarta, tadi sudah disebutkan oleh Pak Rektor, Jakarta diguncang aksi teror. Ya, bom kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Pada saat itu, Pak Dedi itu menjabat sebagai Kapolsek Metro Menteng, wilayah yang termasuk dalam area penyerangan. Betul Pak ya? Ya. Atas keberanian dan dedikasinya, Pak Dedi diberikan pin emas oleh Kapolri sebagai apresiasi terhadap keberanian dan profesionalisme beliau. Tepuk tangan. Tak hanya berprestasi di lapangan, Jenderal Dedi juga mencatatkan pencapaian akademik yang membanggakan. Beliau menyelesaikan pendidikan doktoral di STIK PTIK Jakarta pada 14 Oktober 2020 dengan predikat summa cum laude. Jadi tingkat tertinggi dari cum laude itu Pak. Ya Pak ya, tingkat tertinggi dari cum laude. Baik, itu tadi kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Dedi Tabrani. Karena ini panel, maka izinkan saya juga memperkenalkan Pak Ismu Ridha. Walaupun saya yakin dan percaya hampir dominan dari sini sudah kenal Pak Ismu. Jadi, Ustadz Ismu Ridha, boleh saya sebut Ustadz ya Ustadz? Ustadz itu guru ya? Ya, Ustadz Ismu Ridha MA PhD ini adalah dosen pada program studi ilmu komunikasi FISIP Universitas Teguh Umar. Lahir di Cureh 15 Desember 1990. Ya, pendidikan terakhirnya itu adalah studi doktoral dalam bidang tafsir dan ulumul Quran di Yarmouk University, Yordania. Dan prestasi beliau ini mencatatkan diri sebagai mahasiswa pertama asal Aceh yang kuliah di Yarmouk University, Yordania. Tepuk tangan. Ya, siapa tahu nanti ada orang Aceh kedua Ustadz. Ya, hasil didikan Ustadz Ismu. Selain mengajar, Ustadz Ismu juga menjadi narasumber pada kegiatan dakwah, seminar talk show, baik di daerah maupun tingkat nasional. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, karena posisi saya hanya sebagai moderator, tentu tidak elok kalau saya memperbanyak mukadimah dan pengantar, sehingga mengurangi esensi kita. Maka ada baiknya kita langsung ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani. Karena senyuman hati terpikat, siang dan malam selalu teringat. Jenderal Dr. Dedi dipersilahkan dengan segala hormat, kami siap menerima ilmu yang bermanfaat. Operator bisa ditampilkan sebelum kita mulai, kita yel-yel lagi seperti tadi ya. Saya bilang war on drug, yang lain bilang UHA. War on drug for humanity.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senyum dulu lah, senyum. Jadi dari senyum itu memancarkan keindahan. Apalagi ini ada dari mahasiswa yang cantik-cantik, cowok-cowoknya yang ganteng-ganteng. Jadi kalau senyum itu cepat masuk ilmunya tuh. Senyum itu tandanya hatinya lapang. Dengan senyum itu nggak ada mukru'ab. Kalau mukru'ab itu hatinya sempit. Kalau senyum itu tanda hatinya lapang, senang, gembira. Tadi yang terhormat Pak Rektor dulu, Rektor UTU, Pak Wakil Rektor, para dosen, para narasumber, dan adik-adik mahasiswa sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala hari ini kita masih diberi nafas, kesehatan untuk dapat mengabdikan diri kita kepada agama, bangsa, dan negara. Salawat dan salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap syafaat beliau kelak di hari akhirat. Bapak-bapak dan adik-adik sekalian, mengawali tadi acara ini kita dengan yel-yel, War on Drug for Humanity. Istilah War on Drug itu ada yang tahu dari mana asalnya? Angkat tangan. Siapa yang pertama sekali mencetuskan War on Drug for Humanity? Nah, siapa yang ada? Sudah disiapkan hadiah nih. Maju. Biar semangat. Jadi kalau semangat itu senang. Ada yang tahu dari mana istilah War on Drug? Wah, cari di Google. Cari di Google, ketik-ketik dulu lah. Ya, yang di atas. Berdiri Bu, ya, berdiri. Ya. Apa? Ke depan. Ini ada kita sediakan mikrofon. Yang lain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Indah Nirwana dari Prodi Manajemen. War on Drug itu pertama kali dipopulerkan oleh Richard Nixon di Amerika Serikat pada tahun 1971. Ya, betul. Ambil ini, ya semangat. Maju. Ini jangan dilihat uangnya, tapi ini kan buat semangat, supaya nggak ngantuk-ngantuk yang belakang. Jadi ini nanti akan banyak
pertanyaan-pertanyaan lagi, maka jangan tidur. Nah, ada juga tuh apa namanya? Bakal ada lagi. Ini buat semangat ya, supaya jangan tidur. Nah, tadi kita dari yel-yel tadi, War on Drug for Humanity, HUHA. HU itu maksudnya Allah yang Maha Hidup. Nah, jadi setiap pasukan-pasukan khusus itu biasanya pakai yel-yel, pakai kasih semangat. HUHA, HUHA, Brimob, Marinir, ada juga. Ha itu Allah lah yang Maha Ha. Nah, Allah yang Maha Hidup, Allah yang Maha, yang lain nggak ada selain Allah. Nah, jadi luar biasa sebenarnya. Ya itu menundukkan kita bahwa Allah lah satu-satunya kekuasaan. Nah, kita ini nggak ada apa-apanya. Kemudian kita lanjut, kita hari ini bahas tentang peran strategis mahasiswa dalam penanggulangan narkoba. Kita di Aceh ini, profesi Aceh, karena letak kita yang paling strategis di Selat Malaka, berbatasan dengan laut. Tentu ini adalah karunia besar daripada Allah Subhanahu wa taala, letak yang paling strategis di dunia. Letak itu seharusnya membawa manfaat yang sangat, yang paling utama untuk Aceh, baik dari segi ekonomi dan segalanya, khususnya lautan dan Selat Malaka itu. Maka selayaknya lah bangsa Aceh ini adalah bangsa maritim. Yang kita tahu Laksamana Mahalayati, Laksamana pertama di dunia itu orang Aceh. Panglima perang dengan kapal-kapal besar. Zaman kerajaan Aceh dulu, kekuatannya itu di armada-armada angkatan laut yang terkenal. Makanya panglima yang terkenalnya Mahalayati. Nah, hari ini kita udah tinggalkan itu. Padahal letak strategis itu adalah kunci utama. Kalau kita hidupkan lagi maritim, itu adalah kekuatan dari Aceh, power, bagaimana dulu pernah kuat. Letak strategis itu di Selat Malaka bisa membawa kebaikan, namun juga bisa membawa keburukan. Karena letaknya sangat strategis berbasarkan dengan negara lain, India, Sri Lanka, Malaysia, Thailand. Jadi ini adalah salah satu celah untuk membawa barang-barang haram ke wilayah kita. Jadi di Indonesia sendiri, di Aceh sendiri, 40%, atau Dirjen Bea Cukai kemarin pernah bilang 50% peredaran narkotika di Indonesia masuk dari Aceh. Ya, data dari BNN itu mungkin 40%. Dirjen Bea Cukai mengatakan 50%. Nah, memang 40% masuk di Aceh, tapi sasarannya sebenarnya bukan untuk di Aceh, tapi di luar Aceh, khususnya di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Kenapa narkotika ini menjadi ancaman? Karena sasarannya adalah anak-anak muda, generasi muda. Generasi muda ini harapan bangsa, penerus seperti Pak Rektor tadi sampaikan. Kalau udah di
susupi dengan barang-barang haram, maka pikirannya pun nanti akan jadi rusak, sehingga hasilnya pun akan tidak baik bagi bangsa dan negara. Kemudian dampaknya bisa merusak fisik. Makanya para yang terkena narkoba itu diobati fisiknya. Pertama di dokter dulu, dikurangi bahan-bahan yang masuk ke dalam badannya. Yang kedua bisa terkena psikisnya, mentalnya. Nah, ini diobati dengan agama, dengan rehabilitasi keagamaan dan sebagainya dan sebagainya. Yang kemudian merusak atau mengganggu stabilitas negara kita dalam kehidupan keseharian di masyarakat. Keluarganya bisa diusir, nggak diterima lagi dan sebagainya. Lanjut slide berikutnya. Jenis-jenis barang yang masuk ke Aceh ini yang paling banyak itu adalah ganja dan sabu. Ganja kita tahu adalah jenis tanaman yang kualitas yang paling bagus di Aceh daripada di seluruh dunia. Ini ganja Aceh sangat terkenal. Ya, bahkan tentara-tentara Vietnam dulu yang perang di Vietnam, tentara Amerika itu kalau libur ke Singapura dia menggunakan ganja-ganja Aceh yang dulu dibawa dari Medan. Jadi saking terkenalnya ganja ini. Barang yang paling banyak masuk dari Malaysia dan Thailand adalah sabu. Yang kita kenal di Aceh disebut bate, es batu. Saat ini bicara masalah narkotika di Aceh itu sudah cukup lama, dari mulai sebelum konflik sampai dengan sekarang damai, itu terus menjadi berbagai komoditas karena lahan untuk mencari ekonomi, uang untuk perjuangan dan sebagainya itu digunakan untuk mencari dana untuk peperangan, dana untuk ekonomi dan sebagainya. Jadi nggak bisa lepas dari sejarah kalau kita bicara tentang narkotika di Aceh. Nah, kemudian ada juga barang lain, misalnya heroin. Beberapa kita temukan itu di Sabang, tapi barang temuan itu, bukan tangkapan. Artinya di laut lepas kita Andaman itu ada peredaran heroin di sana tuh. Tapi mungkin waktu itu karena mungkin cuaca nggak bagus, ombak besar, nah, kapal-kapal itu, barang-barang itu ditemukan di laut dan sampai ke pesisir. Kemudian juga ditemukan di Aceh Timur. Nah, anak-anak muda sebagai penerus bangsa jangan pernah coba, jangan pernah biar tren nih banyak di beberapa komunitas, di beberapa kumpulan anak-anak remaja, kalau nggak isap ganja nggak keren, kalau nggak pakai sabu nggak keren. Nah, itu jangan pernah disentuh, jangan pernah dicoba, karena nggak akan bisa, nanti sulit sekali untuk bisa keluar dari itu. Maupun direhab, nanti kembali lagi direhab, kembali ke komunitasnya, rehab lagi. Nah, jadi yang di rumah sakit jiwa sekarang nggak pernah
itu aja udah bertahun-tahun itu aja. Jadi sulit sekali untuk merehabilitasinya ketika dia nanti dikembalikan lagi ke masyarakat awalnya. Dia akan mulai lagi mencari teman-temannya. Lanjut. Prevalensi narkoba di Indonesia ini terus meningkat ya, dari tahun 2014, 15, 16 sampai sekarang sudah di tahun 2016 hasil penelitian di BNN Pusat dengan BRIN ini sudah 4,1. Jadi terus naik terus dari 1,7, 2,1, 3,8, sekarang udah 4,1. Remaja adalah sasaran utama jaringan narkoba. Usianya 15 sampai 24 tahun. Nah di usia rekan-rekan sekalian ini, adik-adik mahasiswa, bahkan sekarang di remaja di tingkat SMP udah ada yang menggunakan itu, bahkan anak-anak SD udah ada yang menggunakan lem tikus dan sebagainya, bahan-bahan keluarga, whipping yang sedang tren sekarang. Lanjut. Nah, ketika penyalahgunaan ini meningkat, maka banyak sekali dampaknya kepada negara. Jadi persoalan meningkatnya persoalan sosial, banyak sekali tempat-tempat hiburan yang menggunakan alat-alat ini untuk mencari happy. Untung di kita daerah syariat nggak ada ini, tapi di Indonesia di tempat lain banyak tempat-tempat hiburan, diskotik yang digunakan sebagai sarana untuk menjual dan mengedarkan barang-barang ini. Namun di Aceh, makanya kita masuk ke universitas, bahkan sampai ke daya-daya itu udah mulai masuk pada oknum-oknum, bukan secara umum ya, tapi oknum-oknum santri, para mahasiswa itu udah banyak yang menggunakan. Bahkan ada pimpinan-pimpinan yang sudah berkolaborasi dengan bandar-bandar itu. Kita ketahui dengan dia menggunakan TikTok TikTok Live ya, untuk mengirimkan uang. Jadi kirim harimau, kirim untuk mengirimkan dana. Cara-cara seperti itu sulit untuk kita bisa memberantas. Jadi cara-cara udah masuk yang canggih. Lanjut. Nah, ini modus kejahatan jaringan narkoba melalui laut, khususnya di Indonesia ini banyak dari Pineng. Pineng ini kalau dari Langsa itu hanya 1,5 jam naik bot. Terus Satun dari Thailand ini 4 jam kita naik bot. Dekat sekali. Nah, di tengah-tengah itu ada Pulau Putih namanya, pulau yang mungkin bukan wilayah kita lagi, tapi di situ para nelayan Aceh, Thailand dan Malaysia sering tempat istirahat. Nah, di situ banyak barang-barang itu beredar, tempat transit di pulau itu. Nah, kemudian menggunakan sel terputus. Nah, kenapa terus nggak bisa hilang beredar narkoba ini? Dia menggunakan sel terputus. Misalnya saya nangkap satu orang, dari mana barangnya? Saya kembangkan lagi.
cari DPO. Nah, kemudian udah hilang terus itu, udah nggak bisa dapat lagi. Nah, padahal bandar-bandarnya mungkin sama kita, mungkin ada yang ikut acara ini, atau mungkin ada sama Pak Bupati, sama Gubernur. Kita udah nggak tahu lagi siapa bandar sekarang. Dia udah 5 lapis. Nah, yang kita bisa tangkap lapis pertama dan kedua, kita kembangkan lagi udah nggak ada. Kemudian menggunakan kurir, misalnya digunakan orang-orang yang lemah ekonominya, orang tuanya lagi sakit, operasi nggak punya uang, orang susah. Oke, saya bantu biaya rumah sakitnya, tapi ambil barang saya bentar di laut. Waktu ditangkap, bukan jaringannya yang kena. Nah, ini kesulitan aparat, sistemnya terputus. Nah, kalau dia lawan, kita tembak, dia mati, anak istrinya, terus siapa yang kasih makan? Padahal dia bukan dalam jaringan itu. Ini kesulitan kita. Kalau kita hadang dia di laut, pasti dia usaha kabur. Kalau kita tembak, dia mati, tahu-tahu orang yang dijadikan kurir orang biasa, orang yang dimanfaatkan karena ekonominya yang lemah, bukan khusus jaringan itu. Jadi dilematis kita. Kemudian juga menggunakan kapal-kapal cepat ya. Biasanya mesin 5, mesin 6. Nah, kalau kita nggak bisa kejar dia kecuali pakai helikopter. Nah, banyak sekali kendala-kendala kita di lapangan. Misalnya BNNK kita itu nggak diberi kewenangan menyidik lagi, yang ada hanya di BNN provinsi. Nah, sehingga BNN provinsi itu di Aceh, barang masuk di Langsa, Tamiang, Los Mame. Anggota kita geser ke utara, ke Langsa sana, 2 minggu udah minta pulang dia, anak istrinya di sini. Nah, sementara Langsa, Tamiang ada BNN, nggak dikasih kewenangan untuk melakukan penangkapan. Kemudian anggarannya yang kurang juga menghambat kinerja kita. Nah, transaksi jual beli barang itu biasanya kalau dari yang ke Aceh masuk banyak dari segitiga emas di Thailand, Kamboja, Laos. Nah, di situ dikeluarkan dari segitiga emas ke utara Thailand, kemudian terus ke selatan, Narasiwat, Songkla, gitu, sampai ke Satun, kira-kira yang paling dekat dengan kita, Aceh. Yang dari kelompok Malaysia ada 3 kelompok, ada kelompok Melayu, Cina, dan orang yang hitam, Bengali, orang hitam. Kelompok-kelompok mafia di Malaysia, khususnya semua orang Aceh, baik yang bawa dari Pinang ke tengah laut, baik yang bawa dari Satun ke tengah laut, ini orang Aceh sendiri yang tinggal di sana. Kadang di tengah laut dijemput, kadang juga ada yang sampai masuk ke dalam. Biasanya menggunakan jemputan supaya memutus mata rantai. Nah, dari 1 barang dibawa banyak, dijemput oleh 5 ataupun 3, 1 dari Tamiang, dari Langsa, dari Biren misalnya, mengambil di tengah laut. Ini untuk memutus mata rantai. Kalau dia langsung bawa dari Thailand ke sini, kalau ditangkap kena semua jaringannya, mudah sekali dideteksi. Nah, beberapa narkoba sering banyak kita ketemukan juga di online ya, maka
kepolisian sering bekerjasama dengan marketplace dan tempat pemasaran online yang digunakan untuk menjual barang-barang yang dilarang maupun yang belum dilarang tapi berbahaya. Kemudian juga peredaran bandar-bandar juga ada yang di LP. Jadi kelemahan sistem hukum kita sekarang di LP kadang-kadang bisa dikeluarin dengan alasan ke rumah sakit, dengan alasan macam-macam. Itu ada regulasi yang boleh mereka keluar dengan bayar denda dan sebagainya. Nah, ini digunakan untuk aktivitas terus berjalan. Jadi di Indonesia ada dua mazhab yang kita kenal. Kalau di negara-negara luar penyalahguna narkoba itu dianggap obat-obatan, drug. Jadi pelanggarannya harus melalui Departemen Kesehatan, harus diobati karena dia drug dan dia bukan kejahatan, bukan dia pidana, tapi di hukum kita KUHP KUHAP itu barang siapa dengan sengaja itu dipidana. Makanya kalau kita kumpul di International Drug Community itu dia tanya, kenapa di Indonesia kalian tangkapin semua, kalian masukin penjara semua? Nah, karena ada dua paradigma tadi, paradigma KUHP dan paradigma hukum internasional. Orang-orang di internasional itu beranggapan obat-obatan itu diobati bukannya diperangi. Maka tadi ada istilah war on drug, pertama kali dipelopori oleh Presiden Nixon tahun 71 dan dibentuknya DEA, Badan Nasional Anti Narkoba di Amerika tahun 73. Tapi dalam perjalanannya strategi perang melawan narkoba itu tidak efektif di berbagai belahan dunia. Maka dicari alternatif strategi-strategi lain. Nah, BNN juga dengan Polri itu agak berbeda. Kalau Polri mungkin dia tangkap terus, masukkan ke dalam penjara. Tapi kalau BNN banyak melakukan rehabilitasi. Yang ditangkap itu nggak dimasukkan ke penjara, di TAT, direhab, pemakai, pengedar. Tapi kalau bandar tetap kita lanjutkan. Berbeda dengan polisian, mungkin dari yang kecil-kecil juga ditangkap dilanjutin. Makanya sekarang penjara itu 80% narkoba isinya. Jadi kendala kita. Dan jarang sekali ada sel atau tahanan khusus narkoba. Jadi dia digabung dengan pelaku kejahatan lain di dalam lapas. Jadi anak-anak yang baik, yang mahasiswa-mahasiswa seperti ini ditangkap, dimasukin ke lapas. Di dalam lapas itu banyak kekerasan seksual, disodomi, itu yang menakutkan sekali. Sehingga anak-anak baik tadi bertambah jahat ya setelah dia melewati universitas tahanan itu, universitas lapas itu. Bukan tambah baik dia. Yang jaringannya tadi setengah pintar, keluar dari situ dia jadi bandar besar. Yang bandar besar keluar dari situ dia udah kawan sama kepala daerah dia. Jaringannya udah terputus. Udah cuci uang dia, udah nggak main lagi. Nggak ada barang narkoba sama dia. Jadi kalau mau ditangkap pun nggak ada barang bukti. Karena syarat-syarat penangkapan itu harus berbasis bukti ilmiah. Lanjut.
mahasiswa bukan hanya objek, tetapi juga subjek utama pencegahan narkoba. Jadi remaja bisa jadi agen-agen perubahan, bisa jadi banyak yang kita rekrut untuk menjadi agen-agen kita di dalam kampus, dan dia selalu berkampanye untuk mengajak teman-temannya mengambil informasi, memberitahukan informasi bila ada yang terlibat dalam jaringan. Jadi sebagai percontohan. Lanjut. Nah, ini langkah-langkah dampak dari penyalahgunaan narkoba: kerusakan otak, penurunan prestasi akademik, motivasinya hilang, konsentrasi menurun, sering absen, nggak masuk. Nah, penampilannya mulai berubah. Ya. Bahkan kalau ada yang sabu itu dapat kita lihat ciri-cirinya. Ya. Mulutnya selalu goyang-goyang, bergerak terus mulutnya, bibirnya. Jadi ciri-cirinya itu kita bisa lihat, bisa kita tahu. Nanti ada Pak dosen, Ibu dosen yang ada mahasiswa seperti ini, wah ini pasti sabu. Cari pakaiannya udah mulai berubah, sikap wajahnya itu berubah, suka gigit-gigit gigi, dia giginya digigit-gigit sendiri, atau bibirnya udah agak merah, bergerak-gerak sendiri, dan sebagainya. Jadi kita bisa tahu mahasiswa ini yang biasa nggak seperti itu, tahu-tahu udah seperti itu. Kemudian orang yang terlibat narkoba ini selalu mendorong melakukan aktivitas yang tidak normal, melakukan kejahatan. Apa yang ada di rumahnya itu dijual kalau udah parah. TV, kulkas, apa yang bisa dibawa itu dijual. Hutang sana, hutang sini dengan kawan. Bahkan ada yang mengancam kedua orang tuanya. Jadi sangat bahaya sekali. Pasti menjadi hancur masa depannya, karirnya gak bagus, ya, rusak di masyarakat, citra keluarganya jadi hancur dan sebagainya. Maka jauhi narkoba, pilih masa depan yang gemilang. Lanjut. Nah, peran strategis mahasiswa yang pertama, edukator, menyebarkan informasi bahaya narkoba. Nah, mahasiswa juga bisa jadi agen kepada rekan-rekannya dengan pamflet, dengan beberapa bahan yang bisa kita kampanyekan kepada kawan-kawan mahasiswa yang lainnya. Generasi muda Aceh tanpa narkoba. Nah, kita bisa gunakan media sosial. Bisa di follow, like BNNP Aceh, bisa join nanti apa yang materi-materi bisa disampaikan, bisa dikirimkan sama agen-agen pelopor gerakan anti narkoba. Kemudian bisa menjadi relawan bersama BNN. Kemudian bisa melakukan pengawasan terhadap lingkungan sekitar. Bersama mahasiswa, mari wujudkan Aceh yang sehat, cerdas, dan bebas narkoba. Satu langkah kecil hari ini, selamatkan masa depan generasi. Nah, jadi dari hal yang paling kecil kita buat. Kalau kita nggak peduli, nggak mau peduli, maka generasi kita nanti akan rugi kita semua. Lanjut. Mengapa mahasiswa penting? Yang pertama, agen oceng, agen perubahan. Yang kedua, mahasiswa juga bisa agen kontrol sosial. Kemudian sebagai agen pembangunan bangsa. Nah, karena mahasiswa memiliki intelektualitas. Kemudian mempunyai akses informasi, mempunyai pengaruh sosial.
luar biasa sekarang kekuatan mahasiswa. Lihat aja kalau kita unjuk rasa, negara bisa bubar itu. Kalau adik-adik mahasiswa turun ke jalan, nah, gubernur mulai takut, penguasa mulai takut. Itu kekuatan. Buat kalian juga punya medsos di genggaman kalian, itu juga kekuatan. Maka kekuatan itu gunakan pada jalur yang benar, jangan gunakan pada jalur yang salah. Semua yang kita lakukan aktivitas di dunia maya itu terekam. Maka jangan pernah gunakan identitas asli kita di dalam media sosial. Nanti ketika kalian mau sekolah di luar negeri, mau kerja di luar negeri, orang tinggal klik nama kalian aja, Khairun Nisa, ketahuan semua, Google-nya, Instagram-nya, TikTok-nya, kalian seperti apa, kebiasaan kalian seperti apa. Langsung kalian yang jelek-jelek nggak bisa diterima. Maka jangan pernah gunakan identitas asli di dunia maya. Orang hari ini bisa memprofiling seseorang hanya dengan handphone. Nah, saya nggak perlu banyak ngomong dengan kamu, saya ketik nama kamu aja, saya tahu profil kamu gimana. Semua no more borderless, tak ada batas lagi sekarang. Di dunia maya itu nggak ada batasannya. Hati-hati sekali. Dunia kita ini ada dua sekarang, offline dan online. Bagaimana kita punya adab di era offline, nah kita juga harus beradab di era online. Lanjut. Nah, upaya-upaya pencegahan, ada sosialisasi yang rutin kita lakukan, pembentukan Satgas Narkoba di kampus, membuat kegiatan-kegiatan positif, kegiatan olahraga, seni, kegiatan organisasi, prestasi-prestasi mahasiswa kan banyak ditonjolkan. Ini untuk menghindari atau membuat mahasiswa sibuk dengan olahraga sehingga yang negatif bisa berkurang. Sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh belajar dengan niat yang baik, Allah nanti akan tunjukkan kepada kita, walaupun kita belajar dari Google, itu Allah akan tunjukkan kepada kita hal-hal pengetahuan-pengetahuan yang baru. Jadi ketika kita, walaupun kita googling ya, banyak sekali pengetahuan di situ. Ketika kita dapat pengetahuan yang baru itu kita nggak bisa tidur lagi. Nah, malam jadi pagi, pagi jadi malam. Kita nggak bisa tidur lagi. Sedikit waktu buat tidur kalau benar-benar kita serius belajar. Menemukan hal-hal yang baru itu begitu indah. Kadang-kadang makan pun lupa. Nah, tapi kalau belum ketemu situasi itu, nah berarti belum, sekolahnya ini belum lama berarti, atau belum ketemu keindahannya. Lanjut. Peran kampus berperan aktif generasi terlindungi dari narkoba. Jadi sekolah, kampus, universitas juga harus punya program-program yang aktif mengajak mahasiswanya ikut dalam membantu negara, membantu komunitas, masyarakat untuk menanggulangi narkoba. Nah, juga bisa memberikan materi-materi bahaya narkoba dalam pendidikan, menyiapkan layanan konseling, menyiapkan kerjasama dengan BNN atau polisi di lingkungan kampus, kemudian membranding, membuat kampus bebas narkoba. Nah, itu kan peran dari kampus, universitas.
Lanjut. Perbandingan internasional peran mahasiswa dalam memerangi narkoba. Nah, di Inggris tadi ada beberapa strategi itu untuk memerangi narkoba. Yang pertama ada war on drug, kemudian ada dekriminalisasi, kemudian ada harm reduction, mengurangi dampak, program-program kampus mengurangi dampak terhadap narkoba, misalnya menggunakan jarum yang steril dan sebagainya. Mahasiswa terlibat dalam survei perilaku pengguna zat, kampanye kesehatan mental, kolaborasi dengan layanan rehabilitasi di daerah masing-masing. Jadi di Inggris fokus pendidikan dan pendekatan kesehatan, bukan hukuman, ya, harm reduction. Jadi bukan pidana seperti di Indonesia. Kemudian di India ada program drug free campus, gerakan drug free campus oleh organisasi mahasiswa. Mereka mendeklarasi anti narkoba, jalan sehat, seminar, kampanye sosial. Mereka buat sendiri, para aktivis kampus membuat gerakan-gerakan anti narkoba. Fokusnya gerakan sosial dan mobilisasi mahasiswa. Di Amerika program DARE, Drug Abuse Resistant Education, dan di Amerika masih menggunakan istilah primitif, yaitu war on drug. War on drug itu sebenarnya sudah sangat tradisional, primitif. Tapi di Indonesia masih ikut juga itu war on drug, tapi ditambah for humanity, untuk kemanusiaan, oleh Pak Suyudi, Kepala BNN. Tapi dalam strategi global, war on drug itu dianggap strategi tradisional. Nah, di Amerika ada DARE, mahasiswa pelajar dilibatkan dalam edukasi bersama aparat. Nah, jadi aparat BNN maupun polisi diundang ke sini, misalnya di dalam kampus sambil ngajar apa, diikutkan. Bisa mengajar di kelas, bisa mengajar di lapangan terbuka. Bisa juga mengajar di dunia maya, online misalnya. Bagaimana cara-cara penggunaan online yang jauh dari kekerasan, yang jauh dari bahaya. Melibatkan kepolisian dan BNN dan aparat negara lainnya. Lanjut. Nah, untuk Aceh, apa yang bisa diadopsi supaya mahasiswa bergerak Aceh bebas narkoba? Apa yang bisa kita buat? Nah, pendekatan multi strategi. Dari pendidikan juga kita ada, kalau di BNN ada program Ananda Bersinar, aksi nasional anti narkoba dimulai dari anak. Jadi mulai SD, SMP, SMA, program Ananda ini sudah di launching. Kemudian kolaborasi dengan sosial, kesehatan, penguatan peer influence, pengaruh teman-teman sebaya, ini sangat penting. Mengurangi dampak aktivitas bandar, aktivitas jaringan di dalam kelompok mahasiswa dan santri-santri. Kita buat aksi tandingan terhadap kelompok mereka ini. Bahkan di SD sekarang sudah ada yang jual 5.000, jual berapa, dipecah-pecahin jadi kecil-kecil, dan disuruh coba di pojok-pojokan di luaran sekolah. Itu harus dikontrol juga oleh security atau pengamanan di kampus-kampus atau di sekolah-sekolah.
mahasiswa sebagai influencer positif, menyebarkan pesan positif, konten edukatif, media sosial dan kegiatan kampus. Bisa jadi relawan komunitas, terlibat aktif bersama BNN. Kemudian agen perubahan digital. Bersama mahasiswa, Aceh bisa, generasi cerdas, berani dan peduli tanpa narkoba. Ini beberapa strategi di kampus. Lanjut. Ada lagi? Strategi P4GN. Lanjut. Nah, BNN sekarang menggunakan pendekatan pentahelik, yaitu kerjasama antar pemerintah, akademisi, termasuk UTU di sini, masyarakat, media, dan dunia usaha. Lanjut. Strategi program BNN PAC ada Gampung Bersinar. Kita di setiap tahunnya ada survei dari BNN Pusat, daerah mana aja, kampung mana aja yang menjadi kampung narkoba. Jadi kampung itu hasil survei dari hasil penelitian dari BNN Pusat dengan BRIN dan beberapa universitas. Kemudian ada Ananda Bersinar, ada ikan, integrasi kurikulum anti narkoba. Ada juga kampus bersinar di Surabaya kemarin di launching di universitas swasta, kampus bersinar. Nah, program integrasi kurikulum anti narkoba ini sudah masuk ke sekolah-sekolah, khususnya SMP, SMA, sudah masuk program ini. Dan kita sudah kirimkan juga semua contoh integrasi kurikulum ini ke pesantren-pesantren di seluruh Aceh. Kita sudah buat surat, kirimkan ke sekolah-sekolah dan madrasah. Kemudian yang terakhir, rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Kendalanya di masalah rehab di Indonesia itu hanya ada 7 lembaga rehab yang dibiayai negara. Yang paling dekat di Sumatera ini di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di Aceh sendiri nggak ada yang diberikan oleh negara gratis, nggak bayar, jadi nggak ada. Tahun lalu kita sudah survei dengan kepala BNN waktu Pak Marzuki, survei ke rumah sakit Janto, akan dibuat rumah sakit rehab. Namun dari kepala BNN yang terdahulu nggak ada anggarannya. Rumah sakitnya udah ada. Nah, hari ini di Janto juga ada balai yang bisa digunakan, gedungnya baru, fasilitas bagus, bisa digunakan. Tapi pemerintah Aceh juga belum ada kabar, nggak siap. Kita juga udah ada kanun tahun 2018 tentang narkoba, tapi peraturan pemerintah tentang kanun itu sampai hari ini nggak dibuat. Jadi apa itu kesengajaan dari pemerintah daerah, apa itu kebodohan, apa itu nggak mau peduli, itulah faktanya di Aceh. Kalau rehabilitasi yang berbayar banyak, tapi itu pun mereka mengeluh setengah yang bayar, setengah lagi yang nggak bayar. Akhirnya dia nggak untung juga. Akhirnya banyak yang mau tutup gulung tikar juga rehabilitasi berbayar. Ini masyarakat kita, ini rakyat kita, seharusnya orang yang dipilih oleh rakyat itu yang membuat keputusan untuk rakyat. Tapi faktanya sampai hari ini tidak ada dukungan. Lanjut. Di Aceh ini 80.000 hasil survei BNN, 80.000 pengguna penyalahguna narkoba. Di Sumatera Utara itu 1 juta orang, 80.000 dibanding 1 juta orang. Makanya sampai ada lagu Si
Siti Mawarni dari Labuan Batu, 1 juta orang. Tapi itu barang dari Aceh semua. Barang dari Langsa, dari Aceh, dari Losmawe, Aceh Utara, Aceh Timur. Karena di perairan kita nggak ada yang jaga, blast, apalagi wilayah barat selatan, sama sekali nggak ada yang jaga. Di sebelah sana ada kapal patroli dari pusat, Pol Air, tapi nggak sanggup isi minyak juga. Kapal itu datang dari Mabes, dia parkir di dermaga, udah situ aja dia. Daripada dia patroli pakai kapal itu, minyaknya habis, nggak bisa minta lagi sama komandan karena nggak ada anggaran negara. Akhirnya dia parkir aja di dermaga. Kalau dia mau patroli, dia sewa bot tap-tap tuh, bot yang kecil, dia sewa. Daripada minyaknya habis, bagus dia gunakan untuk sewa bot kecil. Jadi nggak akan efektif pakai bot kecil, wilayah kita luas sekali. Angkatan laut juga gitu. Dari Jakarta dia parkir ke dermaga, dia nggak pernah pakai kapal itu untuk patroli karena minyaknya nggak cukup. Nah, ini negara kita seperti ini kondisinya hari ini. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, mari kita sama-sama bantu. Kita serahin sama negara. Negara ini sepertinya udah enggan atau sudah mulai lemah. Upaya represif yang dilakukan, penegakan hukum yang ketat, operasi pemberantasan, koordinasi antar instansi. Lanjut. Nah, banyak hal-hal sebenarnya saya kepala BNN hanya bisa bercerita yang umum-umum di forum ini. Tapi banyak sekali hal yang khusus yang tidak bisa saya cerita di sini. Lanjut. Yang luar biasa mengerikan narkoba di Aceh. Nah, bersama kita lingkungi generasi Aceh, keluarga, kampus, masyarakat. Nah, padahal kita dalam struktur sosial kemasyarakatan di Aceh udah ada resam, udah ada kanun, udah paling kuat gitu. Tapi nggak mau dilaksanain, ini yang susah. Padahal resam itu bisa dibuat, masing-masing kampung buat resam. Nah, buat hukum adat lokal terhadap pengguna narkoba. Nggak boleh ulama terima uang narkoba misalnya. Buat aturan-aturan diresam. Aturannya ada, sistem hukumnya ada, nggak dipraktekin. Kanunnya dibuat, nggak ada peraturan gubernurnya, nggak dibuat-buat. Ini gimana mau melaksanakannya? Jadi sistem hukumnya udah bagus, operatornya lelet. Entah karena lupa atau nggak sekolah atau kurang sekolah atau dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini media sosial BNNP Aceh. Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa gabung di sini, bantu sama-sama kita bantu Aceh, bantu generasi muda kita. Kami bukan hanya menangkap, tapi juga kita membantu generasi muda Aceh bangkit ke depan. Lanjut. Nah, tugas kami bukan hanya menangkap, tapi menyelamatkan masa depan anak-anak Aceh. Terakhir, saya mengingatkan kepada para mahasiswa. Dulu saya dengar Tan Sri Sanusi Junet, ya orang Aceh tinggal di Malaysia, pernah pidato di tim. Saya Kapolsek Menteng waktu itu. Ini saya duduk paling depan di sini. Jadi saya catat apa yang beliau sampaikan itu.
Menteri itu bilang dulu ketika kena Hiroshima dan Nagasaki, Jepang cepat bangkit. Negara Jepang itu cepat kali kembali karena dia punya moto amanah, berani, disiplin, rajin dan setia. Kemudian moto itu ditiru oleh Korea. Pasca perang Korea juga cepat bangkit dengan amanah, berani, disiplin dan setia. Rajin, disiplin dan setia. Nah, tahu nggak dari mana itu moto itu berasal? Kata Tan Sri itu, dia bilang itu moto kerajaan Aceh dahulu. Nah, jadi luar biasa. Leluhur kita sudah meninggalkan semangat perjuangan yang luar biasa. Nah, hari ini kita kenapa nggak semangat seperti para leluhur kita? Oleh karena itu, mari kita bangkit, belajar yang rajin, pikir yang positif, ya. Jangan termakan budaya-budaya propaganda intelijen yang kita dampak konflik, duduk di warung kopi, ngomongin orang, ngomongin sana sini yang nggak perlu, nggak usah. Bicara yang positif. Kemudian yang baik yang keluar dari mulut kita itu usahakan selalu yang baik, jangan yang negatif, karena seperti cermin dia akan pantul ke diri kita sendiri. Nah, dari diri kita sendiri kita mulai. Para mahasiswa selalu bicara yang baik, yang positif, berpikir yang baik. Nah, tujuan kita belajar ilmu pengetahuan ini supaya kita punya karakter dan berintegritas. Tujuan kita belajar supaya kita cara berpikir kita itu berubah sesuai metodologi, dan mudah-mudahan kita bisa sukses dan berhasil semua. Inilah harapan kita, harapan kedua orang tua kita, keluarga kita yang begitu besar untuk kita semua. Ya. Kita adalah seorang anak yang disayang-sayang oleh orang tua, yang dari kecil dinyanyikan lagu-lagu semangat. Harapan besar orang tua ada di pundak kita. Nah, kita hargai, kita pandang orang tua kita, keluarga kita, supaya kita jadi sungguh-sungguh, supaya kita bisa jadi sukses. Nah, tadi kata Pak Rektor, kita tuh harus jadi orang kaya. Makanya ada mobil-mobil Mercy, BMW di kampus ini. Harus jadi orang sukses semua. Nah, dengan niat yang tulus, jiwa yang lapang, jangan bicara untuk orang lain. Sungguh-sungguh, barang siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Nggak mungkin ada nggak berhasil. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan kepada Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani, SIK MSI. Ya. Nah, banyak hal yang bisa kita petik dari slide tadi, dari apa yang dipaparkan oleh Brigjen Dedi, bahwa ternyata narkoba itu saat ini peredarannya cukup unik, Pak. Sudah memanfaatkan marketplace dengan metode yang baru, dengan media yang baru. Baru-baru ini viral di TikTok, ada vape getar. Jadi vape isinya, liquidnya itu dari narkoba. Nah, sayangnya anak-anak muda sekarang, mahasiswa, sudah beralih dari rokok konvensional menjadi rokok vape, rokok elektrik itu. Ya, kita nggak tahu nih, sehingga ini mungkin barangkali menjadi catatan bagi kita semua untuk benar-benar mempreventif diri kita dan lingkungan kita dari pengaruh narkoba. Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa sekalian, ada anak itik jalan bersusun di pinggir sungai jernih airnya. Karena tadi saya sudah berpantun,
eloknya kepada Tuan Guru Ismu saya berikan juga. Ustadz Ismu orangnya tampan, sepakat ya? Rendah hati, murah senyuman. Kini Ustadz sudah tiba giliran, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja membeli talam. Talam dibeli bersama api. Dari bunyi sambutan salam, tampaknya belum minum kopi. Tidak ada kopi Pak Rektor ya. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, penghormatan kami kepada Bapak Rektor UTU beserta seluruh jajarannya. Penghormatan kami kepada Bapak Brigjen Dr. Dedi Tabrani atas waktu dan kesempatannya yang luar biasa. Beliau sekarang Kepala BNN Aceh. Dalam perjalanan sejarah itu biasanya setelah Kepala BNN biasa jadi Kapolda dia. Kemarin 2 minggu yang lalu saya bersama Pak Marzuki Ali Basha di Samahani, jumpa beliau di warkopnya Adun Mukhlis. Ngobrol, rupanya beliau ketua BNN. Waktu itu sudah ditelepon sama Pak Zul, nanti duet sama Pak Dedi, beliau kepala BNN. Saya pikir ini akan jadi calon Kapolda kuat ke depan. Yang mau dapat, yang mau jadi rektor dekat-dekat lah dengan Pak Dedi. Yang kami hormati dan kami sayangi adik-adik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini akan bahas satu materi khusus bahaya narkoba dan solusi pencegahannya perspektif agama. Next. Ini saya menggambarkan kondisi Aceh hari ini atau Indonesia itu seperti zaman, mohon maaf, zaman jahiliyah. Dulu zaman jahiliyah itu ada perang, ada bunuh anak, ada judi, ada khamar, zina dan lain-lain. Sekarang ada enggak semua itu? Ada. Apa bedanya kita sama zaman jahiliyah dulu? Hah? Dulu kalau minum khamar langsung saja, enggak ada macam-macamnya. Dulu kalau zina langsung saja. Judi dulu langsung konvensional. Sekarang jahiliyahnya jahiliyah modern. Narkoba bagian daripada khamar. Dulu ndak ada zina, sekarang pornografi. Dulu judi, sekarang judi online, slot dan lain-lain. Jadi kita berada pada zaman jahiliyah modern. Karena masa dulu bangsa Arab itu ndak bodoh, mereka itu ahli kesehatan. Mereka itu ahli sastra, mereka itu ahli ekonomi. Maka yang menguasai perekonomian negeri Arab waktu itu, dunia, itu adalah pedagang-pedagang daripada Arab. Mereka berdagang pada musim panas ke negeri Syam, Jordania, Palestina, Suriah. Ketika musim dingin mereka ke negeri Yaman. Jadi ekonomi dunia waktu itu di tangannya bangsa Arab. Maka orang-orang hebat waktu itu Abu Sufyan, Abu Lahab dan Abu Laid, termasuk Abu Janda. Nah, itu orang-orang hebat. Maka istilah jahiliyah yang dilekatkan pada bangsa Arab sebelum Islam bukan berarti mereka bodoh secara intelektual, tapi merujuk pada kondisi moral sosial yang jauh dari petunjuk wahyu. Dulu tidak ada birokrasi, tidak ada seterusnya. Sekarang makin ketat birokrasi, makin jawab sendirilah. Next. Ini Islam way of life. Jadi di tengah kerusakan moral yang begitu luar biasa yang dirasakan oleh bangsa Arab, satu aja tugas Allah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi
wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi kondisi bangsa Arab yang luar biasa, hanya Allah beri satu tugasnya. Dikirim Rasul, tugasnya yatslu alaihim ayatihi, dibacakan ayat Al-Quran. Jadi kalau seluruh persoalan bangsa hari ini, degradasi moral, kerusakan sistem birokrasi yang carut marut, satu solusinya kembali kepada Islam. Next. Kenapa narkoba haram? Ini secara bahasa, narkoba itu bahasa Arabnya khamar. Khamar itu seakar dengan kata khimar. Khimar itu jilbab. Itu khimar. Yang orang Arab pakai kalau ke umroh atau apa, itu namanya khimar. Kenapa disebut khimar? Karena dia menutup. Apa yang dia tutup? Kepalanya. Maka kenapa disebut khamar? Karena kalau kita minum khamar, dia akan menutup otak kita. Otak kita ditutup oleh khamar. Next. Nah, syariat Islam ini, semua agama itu tujuannya adalah memenuhi maqasid. Narkoba itu pertama merusak akal. Dalam Islam wajib enggak kita, bagi orang gila wajib enggak salat? Kenapa? Karena gila. Kenapa gila? Enggak ada akal. Jadi kalau orang enggak salat, orang kenapa enggak salat kamu? Gila saya. Itu berarti yang enggak salat gila. Kenapa? Enggak ada akal. Maka syariat itu harus betul menjaga akal. Semua perbuatan yang merusak akal haram. Karena semua perbuatan itu baru ditaklif, baru dibebankan kalau seseorang punya akal. Puasa untuk orang gila apa enggak? Enggak. Menutup aurat, orang gila disuruh tutup aurat apa enggak? Dulu kalau kami kuliah di Darussalam, ada satu orang laki-laki, dia pakai goni, dia masih, siapa namanya? Udah almarhum ya, almarhum. Enggak pernah sakit, enggak pernah apa-apa. Jalan-jalan dia diketawain orang, santai aja dia. Kenapa santai aja? Karena dia enggak ada akal. Maka narkoba ini dilarang karena dia dapat merusak akal. Yang kedua, merusak jiwa. Overdosis, kematian, bertentangan dengan prinsip hidup. Jadi jiwa seseorang yang telah kena narkoba itu rusak. Ini sebenarnya sudah dibahas tadi sama pemateri pertama. Maka susah jadi pemateri kedua itu cepat-cepat aja karena semuanya sudah. Saya baca pantun satu ini. Jika Tuan membeli kubis dibeli di pasar Samahani. Semua materi saya sudah habis. Dihabiskan Pak Jenderal Dedi Tabrani. Jadi kita ini ini ajalah pelengkap saja sedikit agar bagaimana sebenarnya kalau kita mau selesai dari berbagai kasus narkoba, kasus kekerasan seksual di kampus, itu satu-satunya cara yang paling ampuh adalah kembali kepada Allah. Tidak ada. Kenapa orang mau narkoba? Karena dia ingin mendapatkan kenikmatan di luar kenikmatan agama. Betul? Dulu ada seorang namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diajak berzina sama Zulaikha. Yusuf, yuk kita berzina. Apa kata Yusuf? Tidak mau. Kalau tidak mau, saya penjara. Apa jawaban Yusuf?
Faqala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Siti Zulaikha, penjara lebih aku cintai daripada harus berzina dengan dirimu. Kenapa? Karena Yusuf punya cinta yang lebih abadi daripada cintanya kepada Zulaikha. Cinta kepada siapa? Kepada Allah. Orang hari ini mencari pelarian kepada yang lain karena tidak ada cinta di dalam hatinya. Kenapa mahasiswa ini terlibat ke dalam narkoba, kasus kekerasan dan seterusnya? Karena mereka hilang daripada agama. Cintanya kepada Tuhan kalah daripada cintanya kepada pintar. Maka kembali kepada agama salah satu cara untuk menghilangkan pengaruh narkoba itu. 3, merusak harta, hifzul mal. Narkoba menguras harta. Saya Pak Jenderal dipercayakan sama Pak Rektor mengelola rumah amal Tengku Umar, Ratu kita singkat. Kita kelola dana-dana hibah, infak, zakat dan dana dari MIFA itu setahun itu 100 juta lebih. Saya paksakan kepada anggota, apapun cerita wawancara harus dilakukan untuk menyeleksi penerima mahasiswa Ratu ini. Setelah kita seleksi tahun yang lalu, saya dapat seorang mahasiswi, kamu kenapa tidak sanggup bayar SPP? Dia bilang, ayah saya terlibat narkoba. Ayah saya kalau pulang ke rumah, dia ambil gas melon 3 kilo, dia jual. Dia ambil dispenser, dia jual. Dia ambil piring-piring lusen. Tapoh lusen tertuh aplu, ijak ba kenau pasar ipu blo tertuh aplu kebe. Jadi rupanya kalau orang sudah kena narkoba ini, judi online dan selainnya, itu ndak ada pikir apa-apa lagi dia. Gas melon dijual, piring dijual, miyako dijual, apa-apa yang ada di rumah dia jual. Adik-adik ini ada yang ayahnya seperti itu? Kalau ada, laporkan sama Pak Jenderal biar ditangkap ayahnya. Jangan ya. Dibilang baik-baik ayah, jangan ayah. Nanti adik tidak bisa kuliah lagi. Yang keempat, hifdzun nasab, menjaga keturunan dan keluarga. Konflik keluarga, ekonomi hancur, pendidikan terbengkalai karena narkoba. Hari ini ekonomi kita sedang carut marut, ibu-ibu harus kerja keras. Maka hari ini ada yang viral, daycare. Apa itu daycare? Daycare. Anak-anak dititip dan seterusnya, sehingga terjadi kekerasan dan seterusnya. Itu bagian daripada kerusakan surokan semuanya. Next. Tawaran agama. Pertama, tidak ada cara lain untuk memperkuat atau menghindari bahaya narkoba kecuali pendidikan iman dan takwa. Tapi persoalannya sekarang begini, saya kritik sedikit Pak Rektor. Kita, pendidikan agama kita, selain ada lahirnya misalnya UP3AI, pendidikan karakter, tapi saya pikir mata kuliah agama 2 SKS selama 4 tahun itu masih kurang. Maka ke depan kita berharap di UTU mata kuliah pendidikan karakter, mata kuliah agama, mata kuliah yang mendukung kebaikan-kebaikan ini harus diperbanyak. Diberikan porsi yang lebih banyak. Supaya apa? Karena tantangan kita jauh lebih besar daripada dulu-dulu. Yang kedua, perkuat institusi keluarga. Kenapa kenapa orang mau narkoba? Kenapa? Karena ayah maknya ndak peduli. Jangankan narkoba, salat aja ndak peduli. Saya Pak Rektor setiap masuk mata kuliah Pak Jenderal, saya waktu absensi, waktu saya baca nama Muhammad, saya tanya 5 salat. Salat subuh tadi di mana Muhammad? Ndak ada Pak. Zuhur kemarin di mana Pak? Ndak ada Pak. Asar kemarin mana Pak? Ndak ada. Jadi dari 30 mahasiswa itu yang ada salat subuh
itu paling 3 orang, 33 orang. Saya absensi, jadi setengah jam habis waktu untuk tanya salat subuh. Saya pikir ini penting, karena anak-anak ini waktu di mana salat? Tidak salat, biasa aja dia. Padahal ketika dia tidak salat, tidak yakin ada Allah, waktu dia hisap narkoba, dia tidak yakin ada Allah. Orang mau salat karena yakin bahwa salatnya itu dilihat oleh Allah. Ketika dia tidak salat, dia nggak yakin Allah melihat. Maka dia lakukanlah perbuatan lain, narkoba, karena yakin tidak ada Allah. Nggak ada Allah karena peran keluarga tadi, institusi keluarga kita rusak hari ini. Keluarganya sibuk sendiri. Jadi keluarganya, kemarin saya ngisi di acara PKK Aceh Barat bersama Ibu Bupati Bantarmizi di kantor dinasnya bersama ibu-ibu PKK seluruh Aceh Barat. Data yang saya sampaikan di Aceh, tingkat fatherless itu 20,33%. Orang tua tidak hadir, ayah tidak hadir. Ada orang tua tapi seperti tidak ada. Jadi ada fenomena fatherless. Selanjutnya lingkungan yang sehat. Dulu Nabi Ismail ketika negeri Israel itu kotor, maka dibawa ke negeri Madinah. Rabbi inni askantu biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Dipindahkan Ismail kecil ke negeri Madinah, ke kota Mekah, karena di kota Mekah lingkungannya sehat. Tapi seperti Pak Jenderal bilang tadi, hari ini mau kita kasih ke Dayah, di Dayah ada sabu-sabu, mau kasih ke pesantren, di pesantren sabu-sabu, pimpinan pun agen Pak. Tadi pimpinan agen sabu-sabu, mahot aja anak milawet no. Pimpinan Dayah agen sabu-sabu. Hah? Anak dah hojo leh, rusak lingkungan kita. Di kampus ada narkoba, di Dayah ada narkoba, di sekolah ada narkoba. Oh tajuk Pak Mursyidin, mana ada hoja alih, lingkungan tak sehat, kemanapun kita tak bisa. Maka sulit sekali sekarang. Preventifnya harus betul-betul. Next. Islam kemudian melakukan kuratif, rehabilitasi, ketenangan jiwa ini penting. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir. Maka orang kenapa waktu berzikir itu nyaman, tenang. Jadi badan rehab itu penting sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang tidak mau berzikir karena dia tidak mendapatkan kenikmatan berzikir. Maka spiritualitas itu penting. Spiritualitas. Adik-adik, waktu adik-adik ndak mau atau ndak, waktu belum sholat isya kepengen tidur, itu tertidur apa ndak? Hah? Tertidur. Belum sholat isya, kenapa bisa tidur? Dah capek. Nah, ini saya ingin mengajarkan satu teori. Kalau kita mau tidur insya, mau tidur, salat insya belum. Kalau hati kita, pikiran kita tidak tenang, tapi hanti ngut. Ibu bisa bahasa Aceh, Bu Pak Kapolda? Oh bisa ya? Karena mirip orang Turki, saya pikir tadi orang Turki, makanya saya tanya. Jadi waktu kita mau tutup mata, tidak bisa tertidur. Itu tandanya hati kita masih ada imannya. Tapi kalau kita belum salat isya, mau tidur, langsung tertidur, mugro-gro aja, itu artinya imannya udah tidak ada lagi. Hah? Iya. Ini sama seperti orang nyontek. Saya nyontek pertama itu kelas 2 SMA. Nyontek pertama. Waktu saya nyontek pertama itu mekak-kak jaro. Waktu saya mau tulis jawaban dari ini, tidak bisa, tercoret-coret. Kenapa? Karena imannya masih bagus. Imannya masih bagus. Tapi begitu kelas 3 SMA, udah pro. Begitu sudah pro, itu ndak ini lagi, udah santai aja.
Jadi orang kalau sudah imannya hilang, sholatnya tadi mudah aja ditinggalkan, itu udah pro dia. Maka itu tanda imannya sudah mulai mati. Tapi orang kalau mau tidur malam, sholat isya belum, matanya ngantuk tapi hatinya terus memanggil sholat dulu, matanya tidak bisa terpejam karena panggilan iman tadi, maka imannya itu masih akan mekar. Kalau kita biarkan begitu, itu akan mati. Begitu juga dengan pendidikan ketenangan jiwa tadi. Orang yang hanya begitu baca Quran nikmat, betul dia baca Quran. Begitu dia bilang la ilaha illallah, ada getaran di dalam jiwanya, itu berarti ada nikmat yang Allah berikan. Kalau itu hilang, maka Allah cabut nikmatnya. Di dalam Islam juga caranya, kuratifnya waktu yang positif. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali Allah bersumpah dengan waktu. Apa? Wal asri wasyamsi waduhaha wadduha wal laili iza saja. Artinya orang kalau banyak kali kosong waktu, itu akan jatuh kepada hal-hal yang tidak baik. Maka Pak Rektor, Pak Wakil Rektor dan seterusnya, biasanya kita kasih pekerjaan itu kepada orang yang sibuk atau kepada orang yang nggak sibuk? Hah? Kepada yang sibuk. Kenapa kepada yang sibuk? Karena kalau yang nggak sibuk itu nggak siap apa-apa dia. Nggak siap apa-apa. Tapi kalau orang yang sibuk, semuanya dia sempat. Kenapa? Karena dia pandai mengatur waktu. Terakhir, step by step. Di dalam Islam tidak boleh langsung. Ini salah bilang ini. Mohon maaf Jenderal, waktu 15 menit lagi. Bukan Jenderal. Tidak apa-apa, kita habiskan. Jadi tidak boleh langsung. Jadi kata Pak Dedi tadi, tidak boleh langsung, kita cut. Next. Ini harus ada hukuman. Di kita boleh dicambuk yang kena narkoba Pak Jenderal? Ada cambuk enggak? Mak belum tahu? Belum ya. Jadi antara kanun Aceh dengan, saya tidak tahu undang-undang di BNN, apakah yang pelaku narkoba itu bisa dicambuk 40 sampai 80 kali. Yang terakhir, salat orang yang menghisap narkoba itu tidak diterima selama 40 hari. Next. Narkoba bukan sekedar racun bagi tubuh, tetapi racun bagi iman, akal dan masa depan. Maka memeranginya bukan hanya tugas hukum, tetapi panggilan keimanan. Terima kasih. Burung irian hinggap di pokok kayu. Cukup sekian dan thank you. Tepuk tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir masih ada satu pantun lagi Ustadz, nggak ada? Nggak ada lagi ya, nanti lagi. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Ustadz Ismu Ridho. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, penuhlah hati kita pada hari ini. Satu perspektif dari BNN terkait regulasi, cara pencegahan dan lain sebagainya. Satu sisi lagi kita mendapatkan pemahaman agama bahwa narkoba memang secara agama itu sangat melanggar kaidah-kaidah agama, dapat merusak, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ismu. Maka saya yakin dan percaya kita semua masih memiliki pertanyaan penting di hati kita masing-masing. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Belum. Kita harus fair. Jangan mabuk, kata Ustadz Ismu. Jadi kita harus fair. Baik. Untuk sesi pertama, saya buka 5 pertanyaan. Waduh. Oke ya, turun dulu kawan, turun dulu. Ya. Kita bikin aturan saja. Jadi bukan hanya sekedar angkat tangan, 5 tercepat yang berdiri. Oke, belum. Ingat, jangan mabuk kata Ustadz Ismu. Ingat, dengar gitu. Baik.
Hitungan ketiga ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Wah, waduh. Oke. Tahan berdirinya, tahan. 5 pertanyaan. Kita ambil, kita bagi ya. Mohon izin Jenderal, Pak Ismu, Pak Rektor, saya berdiri. Kita bagi dari sisi kiri, yang belakang 1, 2 yang biru. Baik. Yang baju coklat. Yang jilbab coklat. 1, 2, 3, satu lagi ya. Satu lagi kita ambil tengah. Adek yang baju yang jilbab merah. Silakan merapat ke tengah. Silakan merapat ke tengah, cepat. Silakan merapat ke tengah. Silakan merapat ke tengah. Tenang, sabar, masih ada sesi kedua. Sabar, masih ada sesi kedua. Perkenalkan diri sebentar aturannya, perkenalkan diri, dari prodi apa, dan singkat saja pertanyaannya apa. Oke? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Arisandi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Jadi pertanyaannya Pak Dedi, sistem apa sih yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendeteksi peredaran narkoba di jaringan internasional ini? Karena mengingat Aceh ini adalah wilayah yang strategis. Terima kasih. Terima kasih. Sandi tadi ya, namanya Sandi. David Arisandi. Oh, David. Ya. Oh, David Arisandi dari manajemen. Jadi sistem yang yang digunakan pemerintah untuk mendeteksi peredaran narkoba. Terima kasih. Internasional. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia, saya berasal dari Prodi Ilmu Hukum. Jadi saya ingin bertanya, jelaskan mengapa mahasiswa disebut sebagai garda terdepan dalam penanggulan narkoba di Provinsi Aceh. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Itu bukan pertanyaan titipan dosen kan? Bukan. Itu karena pertanyaan jelaskan mengapa. Waduh, ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Nadia. Next, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Celsa Saputri, saya dari Prodi Ilmu Hukum. Mengapa peredaran narkoba masih terus terjadi meskipun sudah banyak penindakan yang telah dilakukan? Dan apa evaluasi kepolisian terhadap upaya penanggulangan narkoba selama ini? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fitri. Wah, ini cukup unik nih pertanyaan terakhir tadi itu. Apa evaluasi kepolisian ya? Wah, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi. nama saya Maidar Sri Dewi dari Prodi Manajemen. Oke. Di era media sosial seperti sekarang, bagaimana mahasiswa bisa memanfaatkan platform digital untuk kampanye anti narkoba tanpa justru menyebarkan glorifikasi gaya hidup tersebut dengan tidak disengaja? Baik, terima kasih. Bagaimana mahasiswa memanfaatkan platform digital untuk mencegah narkoba? Ya, untuk pencegahan ya, untuk preventif narkoba. Baik. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Yang ingin saya tanyakan adalah dalam upaya pemberantasan narkoba, mengapa penindak cenderung fokus pada pengedar di lapangan? Sementara bandar besar yang menjadi pusat distribusi justru jarang tersentuh. Bahkan muncul dugaan keterlibatan oknum aparat. Apakah ini menunjukkan adanya kelemahan sistematik dalam penegakan hukum? Oke, terima kasih. Andre ya, akuntansi. Mengapa cenderung hanya pengedar di lapangan, yang kecil-kecil ya? Yang kecil-kecil, yang teri-teri saja tuh yang ditangkap. Mengapa bandar jarang tersentuh? Bahkan ada indikasi oknum aparat yang juga terlibat. Oke, terima kasih Andre. Saya akan pilih dulu. Jadi pertanyaan ini ditujukan kepada Jenderal Dedi, tapi juga bisa dijawab oleh Ustadz Ismu nantinya, karena ada yang umum-umum juga, seperti bagaimana cara mahasiswa memanfaatkan platform digital. Silakan. Saya jawab yang
mengingat kenapa bandar besar jarang tersentuh. Jawabannya karena dalam melakukan penyelidikan tindak pidana ada aturan, regulasi-regulasi. Jadi penyidik harus melampaui regulasi itu, harus melewati, harus evidence based, itu harus punya berbasis bukti. Jadi kalau nggak ada bukti, bagaimana mau nangkap bandarnya? Itu aturan regulasi di kita, criminal justice system. Dari polisi yang berkas, nanti naik ke jaksa, nanti naik ke hakim, itu realitas dan fakta-faktanya dilihat. Kalau nggak cukup bukti, dikembalikan berkasnya. Nah, jadi berbasis bukti itu yang utama. Kalau di bandar, makanya saya bilang tadi bandar kadang di samping kita sama penguasa nongkrongnya, duduk sama pejabat, karena nggak ada barang lagi di dia udah lapis kelima mungkin atau lapis keenam, dia nggak pernah, bahkan handphonenya itu nggak pernah kalau kita sadap HP-nya pun dia nggak pernah ada lagi urusan narkoba sama dia nggak pernah lagi ada aktivitas dengan mereka itu. Kalau mereka memberikan arahan, empat mata, nggak pakai alat komunikasi. Terus gimana cara kita membuktikan bandar itu? Ya semua kita tahu bandar sekarang. Kalau kita lihat di rumah di satu kampung ada rumah sebesar White House itu. Anak soalnya, bapak ini, apa kerja bapaknya, kerja mamanya, dia tahu, mungkin dia punya uang. Tapi kenapa rumah besar kali? Oh, dia beli sawah banyak, ladang sawit banyak, kebun sawit. Orangnya di Malaysia kan dia orang Aceh juga. Kita bisa cek di komunitas Malaysia, Puput di Gaman. Ternyata bandar, jadi kita tahu itu rumah bandar gitu. Tapi membuktikannya gimana? Orangnya di Malaysia sana nggak bisa. Sistem hukum kita itu mengenal TKP, tempat kejadian perkara. Kalau dia bukan di wilayah NKRI Republik Indonesia, dia nggak bisa. Kecuali ada orang yang ditangkap di sini, dikembangin, dia bilang itu orangnya di Malaysia. Nah, kita bisa buat surat ke Malaysia, bisa red notice dan sebagainya, bisa tangkap dia. Tapi harus ada alurnya dulu. Ini sistemnya putus, nggak ada alurnya lagi. Gimana kita mau tangkap? Tapi kita tahu itu bandar narkoba, namanya sini bandar narkoba, di Malaysia orangnya, kita tahu semua. Itu kendalanya penegakan hukum, karena menegakkan hukum itu dengan aturan, bukan dengan sistem Rambo, dengan seenaknya. Nah, kita bisa di pra-peradilan, polisinya nanti, BNN-nya bisa di pra-peradilan sama lawannya. Nah, bisa ada aturan regulasi yang lain. Jadi menegakkan aturan dengan aturan, bukan dengan gaya Rambo gitu. Nah, kita ya bisa ngerti ya, yang nanya tadi ya. Sistem deteksi internasional kita selama ini kan ada kerjasama internasional, kerjasama dengan ASEAN, dengan IIE, dengan lembaga internasional juga ada. Tapi kalau kita nggak fokus, kan kita wilayahnya sini aja nih, tetangga-tetangga kita negara jiran. Kita punya alat-alat intelijen, tapi itu alatnya lelet, cuma bisa, bukan sekarang ini kan era digital, semua pakai platform. Nah itu nggak ada, yang ada GSM yang bisa, yang lain nggak bisa, nggak ada lagi. Kalau dia main pakai medsos nggak bisa. Nah, sekarang banyak
Tapi kerjasama itu ada, kerjasama dunia ada, forum global ada, ASEAN ada. Tapi sebenarnya kita juga harus dari BNN Aceh atau Polda Aceh juga harus langsung kolaborasi dengan titik-titik tadi itu, misalnya Pineng, Satun, itu langsung. Nah persoalannya tadi itu nggak ada biayanya, anggarannya nggak ada. Kita mau gerak aja kita nggak ada anggaran, gimana kita mau gerak? Kita tahu, dikasih tahu nanti, Bang Dedi kapal bergerak dari Pineng, orangnya masih di Banda Aceh semua, gimana mau di sana nggak ada posko, posko harus sewa pakai uang. Nah, jadi nggak ada kurangnya apa namanya perhatian atau keseriusan. Makasih. Kalau ditanya pada saya tentang evaluasi, maka selalu kita buat analisa dan evaluasi setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, setiap 1 tahun kita buat evaluasi. Tapi faktanya makin banyak lembaga atau bikin lagi lembaga lain lagi nanti seperti BNN. Tapi faktanya kan nggak akan hilang juga narkoba. Kenapa? Karena ada supply and demand tadi itu, ada yang harga di pabrik itu 5 juta sampai ke Aceh udah miliaran. Siapa yang nggak tergiur? Jalur apapun dipotong, tetap cari cara lain lagi untuk, karena harganya mahal. Harganya di pabrik cuma 5 juta sampai ke sini udah miliaran, 1 miliar lebih atau 800 juta tergantung wilayahnya. Makin ke Jawa makin mahal, makin ke Bali makin mahal karena transportnya tadi. Jadi sebenarnya barangnya itu nggak mahal, tapi dibeli orang dengan harga yang berapa ribu kali lipat tuh harganya. Nah, itu yang membuat dia itu terus ada dan juga digunakan untuk kepentingan global, kepentingan internasional dan sebagainya, dan kelompok kejahatan internasional. Nah kalau kita bilang kan itu di segitiga, di tengah-tengah 3 negara. Kenapa 3 negara, nggak bumi hangus saja tempat itu? Kenapa tempat itu selalu ada? Itu kebijakan negara orang, kita nggak bisa intervensi. Nah dia ada batasan dalam regulasi itu dalam bekerja. Ya kita kerja di bagian kita aja, kita kerja di negara kita aja, kita kerja. Ada faktor-faktor lain yang nggak bisa kita seperti malaikat bisa kerjain semua itu. Nah, itu asal evaluasi banyak yang sudah dilakukan, tapi sebenarnya anggarannya kurang, faktanya. Di reses Komisi 3 DPR kan sering disampaikan dan menaikkan anggaran DPR, anggaran BNN. Nah, inilah padahal ini adalah prioritas ke-7 Presiden Prabowo. Tapi nyatanya ya seperti itu. Demikian. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Jenderal Dedi. Ustadz Ismu, ini ke guliran Ustadz Ismu. Ustadz Ismu, coba jelaskan kata Nadia tadi. Gitu. Jadi kira-kira mengapa mahasiswa itu menjadi garda terdepan? Mengapa penting bagi mahasiswa untuk menjadi garda terdepan? Dan terakhir itu adalah bagaimana mahasiswa memanfaatkan platform digital untuk pencegahan preventif narkoba. Silakan Ustaz. Baik, sekilas ketika Rasulullah baru diangkat menjadi Rasul, itu orang yang pertama sekali direkrut untuk menjadi kaki tangannya para Rasul
itu adalah anak-anak muda usia 17 sampai 25 tahun. Makanya Ali waktu itu masih muda sekali. Kemudian Abu Bakar masih muda, Umar masih muda, Khalid bin Walid masih muda. Jadi ada satu kitab namanya Ar-Rijalu Haular Rasul, anak-anak muda di sekitaran Rasul. Jadi Rasulullah memang telah menyiapkan satu kader. Ketika Rasulullah telah tiada, itu anak-anak muda itu yang akan menguasai dunia. Maka setelah Rasul meninggal, itu sekitar Umar 10 tahun, Abu Bakar 12 tahun, setelah itu sepertiga dunia dikuasai oleh umat Islam. 12 tahun setelah Rasulullah meninggal. Kenapa? Karena kadernya adalah mahasiswa, kadernya anak-anak muda. Jadi kalau Aceh ini mau hebat, maka satu-satunya cara adalah mempersiapkan anak-anak mahasiswa sekarang untuk menjadi top leader di masa yang akan datang. Yang kedua, kenapa kita penting menggunakan media sosial? Kemarin ada satu laporan dari Komdigi bahwa di media sosial itu satu tahun 2.500.000 konten negatif, mulai dari pornografi, kemudian judi online, hoax dan seterusnya. Kemudian di dalam laporan We Are Social itu dikatakan lebih banyak mana sekarang konten negatif atau positif di media sosial? Lebih banyak mana? Hah? Lebih banyak negatif. Kenapa? Karena kita prinsipnya begini kadang-kadang. Kalau mau bunuh tikus, kalau ada tikus di dalam rumah, yang dibakar rumahnya. Seharusnya yang diusir tikusnya, rumahnya biarkan dibersihkan. Jadi hari ini umat Islam kadang-kadang didoktrin karena media itu buatan kafir. Sama seperti dulu waktu saya di Dayah, tidak boleh belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu bahasa kafir. Itu masih ada doktrin dulu waktu masa-masa perjuangan dulu. Nah, kita hari ini didoktrin juga tidak boleh pakai media karena media itu buatan orang kafir. Padahal media itu adalah sarana, wasilah untuk menebarkan kebaikan. Jadi kalau kita ingin kuasai dunia, maka kuasai media. Maka hari ini media harus dikuasai oleh orang-orang yang baik. Buat konten anak-anak mahasiswa ini, buat konten yang baik, buat narasi-narasi yang baik di media sosial, sehingga media sosial kita itu penuh dengan kebaikan. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ustadz Ismu. Oke? Kita buka termin kedua, boleh ya? Masih ada waktu nih, masih ada waktu 15 menit lagi lah, 15 menit lagi. Woi, ada yang masih, memang sih sebenarnya kebaikan itu akan datang kepada orang yang terus berusaha. Maka kita buka termin kedua. Kita pakai hitungan yang tadi. 1, ya siap-siap ya. 1, 2, masih 2, masih 2. Ini ngetes fokus. Oke, 1, 3. Oke. Ini saya minta izin. Saya minta tahan. Saya minta izin Ustadz Ismu yang pilih, boleh Ustadz? Ustadz Ismu yang bantu saya pilihkan. Silakan Ustadz. 5 orang Ustadz. Saya pilih yang jilbab hitam, baju putih. Sebentar Ustadz. Dah, Ustadz Ismu udah 1 ya. Pak Rektor izin Pak Rektor. Pilih 1 Pak Rektor. 1 saja Pak Rektor. Iya, 1 Pak Rektor. Siapa? Tahan. Yang baju pink di belakang ya. Baju 1. pink. Ya, baik. Jenderal Dedi. 1. Yang baju pink depan. Oke. Baik, jatah saya 2. Jatah saya 2. Tahan. 1. Yang putih, jilbab putih. Laki-laki baju putih. Oke, terima kasih adik-adik. Semua yang dipanggil merapat ke tengah. Boleh Pak, penutup nanti Pak. Boleh, ya. 1 lagi, cukup? Ya. Singkat saja ya. Waktu kita nggak lama. Ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Cut Safriana dari Program Studi Ilmu Komunikasi.
Pertanyaannya, beberapa oknum mahasiswa menggunakan zat terlarang atau narkoba bukan hanya untuk bersenang-senang saja, tapi sebagai cara instan mengatasi stres akademik atau gangguan tidur. Bagaimana BNN melihat fenomena self-medication ini dan apa solusi sehat yang bisa menggantikan ketenangan sementara tersebut? Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih. Silakan. Baik, perkenalkan saya Suranmi, saya dari Prodi Ilmu Hukum. Izin Bapak bertanya, bagaimana masyarakat bisa percaya pada pemberantas narkoba jika masih ada oknum aparat yang terlibat? Terima kasih. Bagaimana masyarakat percaya gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permata Bahagia dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Saya ingin bertanya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, jaringan agen narkoba ini kompleks. Salah satunya, sering sekali pengedarnya ialah masyarakat sekitar yang memiliki ekonomi yang kurang dan mereka ini tergiur dengan upah yang instan. Nah, di sisi lain, Aceh merupakan provinsi termiskin di Sumatera. Nah, ketika negara gagal menyediakan lapangan pekerjaan yang layak, jaringan agen narkoba ini kemudian hadir sebagai penyedia pekerjaan yang sebagai penyelamat sementara. Bagi warga yang sedang kesusahan, dibanding melihat hukum, rasanya ancaman kelaparan ini jauh lebih mendesak untuk dihadapi. Jadi pertanyaan saya, masih pantaskah kami sebagai mahasiswa atau kita semua sebagai masyarakat untuk menghakimi masyarakat yang memilih untuk menjadi kurir demi memberi makan keluarganya, dan sementara kita itu gagal mendesak pemerintah untuk memberikan solusi ekonomi yang lebih mendesak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Adik-adik mahasiswa, saya mau sampaikan begini. Salah satu ciri mahasiswa yang beretika adalah ketika orang ngomong, dia duduk dulu sebentar. Itu ciri loh, itu ciri etika sebagai seorang mahasiswa sebagai insan cendekia. Jadi level cendekiawan itu dilihat dari seberapa besar kita menghargai orang lain, termasuk ketika dia bertanya. Sepakat ya? Jadi enggak perlu kita teriak-teriak yang bagaimana-bagaimana kalau kita menghargai orang yang sedang bicara saja susah. Sepakat dulu? Baik, silakan. Ya, izin Bapak Moderator mengingatkan adik-adik yang sudah bertanya tadi akan kita kasihkan souvenir dari BNN Provinsi Aceh. Jadi mohon setelah bertanya untuk tinggal di tempatnya. Terima kasih. Alhamdulillah, memang rezeki itu bagi orang yang sungguh-sungguh. Baik, terima kasih Ibu informasinya. Jadi yang tadi 5 bertanya dan yang bertanya sesi kedua ini jangan keluar dulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nurmaini Srina dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, saya tadi ada mendengar Bapak Brigjen Pol menjelaskan mengenai whipping yang isu kasus yang masalah Lula Lava selebgram. Nah, kenapa benda yang jelas bukan narkoba seperti whipping bisa jadi tren untuk pelarian stres di kalangan selebgram? Nah, apakah pendekatan hukum itu cukup untuk mengatasi masalah penyalahgunaan zat yang ada di dalam whipping tersebut? Sekian, terima kasih. Akhir, laki-laki, ya, makasih. Baik, sebelumnya saya ingin memberikan 2 pertanyaan sebenarnya. Oke, baik. Tapi diizinkan atau tidak nih Pak? Berapa pertanyaan? 2 aja. Satu aja. Satu aja? Satu aja. Oke. Satu aja pertanyaan yang paling menurut kamu yang paling kritis dan paling menohok. Oke, saya akan memberikan pertanyaan kepada, sebenarnya penting dua-dua sih. Kepada Pak Ismu Rida. Sejauh mana sinergi antara tokoh agama dan pemerintah? Namanya siapa tadi? Oh iya ya. Ulang. Baik, perkenalkan nama saya Samirul Hakim dari Prodi Teknik Sipil. Pertanyaan saya kepada Pak Ismu, sejauh mana sinergi antara tokoh agama dan pemerintah diperlukan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di masyarakat? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang satu lagi itu siapa? Rencananya? Boleh, silakan. Ya, boleh. Baik. Untuk Pak Dedi, pertanyaan saya, tantangan spesifik apa yang dihadapi oleh generasi muda di Provinsi Aceh
dalam penanggulangan peredaran narkoba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Hakim ya. Hakim. Ya, sipil. Terima kasih. Tadi saya sudah mulai dari Pak Jenderal Dedi, sekarang saya mulai dari Ustadz Ismu. Ya, silakan Ustadz. Baik, singkat pertama, mahasiswa tadi banyak yang mengkonsumsi narkoba karena stres. Kenapa stres? Pertama sebabnya karena kita mengkonsumsi media terlalu banyak sehingga menyebabkan brain rot. Apa itu brain rot? Brain itu otak, rot itu sampah atau rusak. Rusak otak kita karena konsumsi video-video pendek yang terlalu berlebihan. Pertama kita buka di Facebook, munculnya komedi, lucu-lucu. Setelah komedi kita scroll ke bawah, muncul yang orang meninggal. Setelah orang meninggal muncul lagi main bola. Habis main bola film nanti muncul lagi kasus korupsi dan seterusnya. Jadi otak kita stres, terlalu banyak konsumsi media, terlalu banyak mengkonsumsi informasi sehingga mempercepat kita stres. Orang yang cepat stres akhirnya dia perlu mencari ketenangan-ketenangan. Jadi ini juga peringatan kepada kita mahasiswa untuk membatasi penggunaan screen supaya kita tidak terjebak pada penyakit brain rot atau otak yang sudah nyampah otak kita. Nyampah. Komedi masuk, serius masuk, orang meninggal masuk, korupsi masuk, MBG masuk, entah apa-apa masuk semuanya. Nah, jadi brain rot. Otak kita jadi kacau, nggak bisa fokus. Maka ciri-cirinya brain rot itu ketika ada WA yang panjang sedikit di skip, nggak sanggup baca lagi. Ketika ada talk show yang panjang sedikit dia skip, nggak sanggup lagi dia nonton. Kenapa? Otaknya nggak bisa fokus lagi, stres. Orang yang sudah stres dia akan mencari tempat menyalurkan stresnya pada tempat-tempat yang tidak baik tadi. Yang kedua tentang keteladanan. Ada 3 cara yang dilakukan untuk merusak peradaban manusia. Pertama merusak rumah tangga, yang kedua merusak sistem pendidikan, yang ketiga merusak tokoh atau teladan. Rumah tangga kita hari ini sudah dirusak, sistem pendidikan kita dirusak, yang ketiga teladan. Tokoh-tokoh, dulu Rasulullah itu ketika awal-awal berdakwah dianggap gila, dianggap penyihir, dianggap pendusta dan seterusnya. Untuk apa? Labeling. Nanti kita akan dianggap ekstrem, dianggap wahabi, dianggap macam-macam. Untuk apa? Labeling, pembunuhan karakter. Maka hari ini salah satu cara dibunuhlah karakter orang-orang, tokoh-tokoh, teladan-teladan sehingga di Aceh ini tidak ada lagi sosok yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Dan itu ada skenario yang dilakukan oleh mancanegara untuk merusak sastu peradaban dunia. Mungkin demikian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustadz Ismu. Selanjutnya saya serahkan ke Dr. Pak Brigjen Dedi. Tapi sebenarnya ini yang paling penting tadi, pertanyaan dari Permata itu Pak. Jadi semacam bahwa mengedarkan narkoba karena kondisi ekonomi ini loh sekarang. Nah, itu bagaimana itu Pak, pendapat Bapak? Ya, makasih Mbak. Pertanyaannya dari yang baju putih. Permata. Pink ya. Ya. Kenapa masih pantaskah orang disebut di label menjadi penjahat padahal karena kesalahan pemerintah? Itu tanyanya sebenarnya sama pemerintahnya, bukan sama saya. Jadi kita tuh harus sesuai konteks. Kalau ditanya di ruang lingkup BNN, nah saya bisa jawab. Kalau ditanya urusan presiden, saya nggak bisa jawab. Kalau ditanya urusan gubernur, saya nggak bisa jawab. Nah, harus sesuai konteksnya. Ya kalau ditanya sama saya, ditanya sama bapak itulah, kan bapak itu yang dikasih amanah, bukan saya. Itu jawabannya. Terus apa tantangan spesifik generasi muda sekarang Pak dalam penanggulangan pencegahan narkoba? Tantangan spesifik bagi generasi muda. Ya jaga diri masing-masing, jangan terlibat narkoba. Jaga diri. Dunianya ada 2, offline dan online. Di dunia nyata jaga,
di dunia online, jaga diri dari keterlibatan narkoba. Sekarang kejahatan sekarang banyak berasal dari dunia online. Gara-gara main Facebook, penghina kampung ini, besok malam minggu diserang kampung sana. Di Jakarta itu kejahatan tawuran rata-rata dari online. Gara-gara di Facebook ngobrol sama kelompok sana, wah nyerang. Malam minggu udah diserang. Ribuan orang lagi. Tawuran itu bukan 100 orang. Ada yang pakai apa tuh? Pistol angin itu. Ada yang pakai parang, celurit. Kita aja aparat polisi itu nggak berani masuk ke dalam itu. Kita di atas flyover tuh. Kita cegahnya dari pakai senjata, kita tembak, kita lempar gas air mata dan sebagainya. Bayangkan 1000 orang tawuran dari online. Jadi kejahatan-kejahatan dari online bisa merusak daratan, bisa ke offline. Oh ya, bagaimana masyarakat bisa percaya karena masih banyak oknum. Ya, yang penting kita jaga integritas dan punya karakter. Itu tujuan kita sekolah gitu. Kalau kita berharap semua oknum itu bersih, nggak akan bersih itu. Sampai kapanpun kita hidup, punya cucu lagi, dimanapun organisasi instansinya pasti ada yang melanggar. Dan mereka punya regulasi, aturan-aturan ya untuk menangani itu. Nah, kita kan bukan malaikat bisa sulap semuanya, bisa sulap semua hal menjadi baik gitu, simsalabim. Karena yang kita atur ini person to person, orang per orang. Jadi kemampuan orang itu untuk memahami sesuatu kan beda-beda. Nah, kemampuan orang itu walaupun dia aparat menyelesaikan persoalan-persoalannya tuh beda. Mungkin dia kurang agamanya, mungkin dia nggak bisa ngatur keluarganya, istrinya, sehingga terima uang-uang seperti itu. Itu tergantung orang memahami dirinya dan menghadapi persoalan dirinya. Ya kalau kita bilang ya semua salah negara kan nggak baik gitu. Gaji 5 juta kok harus bisa semuanya? Masuk di akal nggak kira-kira? Sementara sekolah anaknya bayar, masuk universitas bayar, masuk di akal nggak? Kalau sakit rumah sakit bayar, nggak ada gratis, masuk di akal nggak mbak kira-kira? Kalau mau naik angkot anaknya sekolahnya bayar, naik kereta api bayar, masuk diangkat nggak 5 juta gajinya? Kalau nyak dari kampung datang harus beli tiket kereta, burung tuha dan nyojak dari kampung harus dajuk peng, dari mana peng gaji 5 juta? Isip, siapa yang salah? Nggak ada yang salah, siapa yang salah? Mau kita salahin orang semua kan nggak mungkin. Nah ini cara berpikir kita tuh harus sesuai porsinya, jangan loncat-loncat terlalu tinggi. Terima kasih. Closing statement Pak, terakhir ya kira-kira sebagai penutup diskusi kita pada hari ini, apa yang mau disampaikan kepada generasi muda? Ya. Ya, silakan. Terakhir saya berharap kepada generasi muda, kalian adalah penerus bangsa ini. Nah, kita sekarang memang kuliah di Malabo, di UTU, tapi coba lihat bersih fasilitasnya nih kayak di Singapura, kayak di Malaysia. Harus bangga kalian kuliah di sini. Nah, jadi saya berharap kalian ini adalah harapan orang tua, harapan keluarga, harapan Aceh ini. Berpikirlah luas dari UTU untuk dunia. Kita bisa jadi orang di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Jadi jangan sekali-sekali berpikir
saya nanti harus jadi pegawai di Aceh. Jangan gitu. Jadi entrepreneur, jadi apa? Jangan sekali-sekali menjadi ke pegawai. Jadi orang yang hebat di seluruh dunia coba, bisa menjadi dosen di Amerika sana, di Eropa, bisa jadi kerja pengusaha di seluruh dunia. Dari Melabu bisa ke seluruh dunia, bisa membanggakan Indonesia, bisa membanggakan dunia. Jangan kecil kali pikiran. Nyontek kita cara habis kerja jadi PNS atau menjadi apa di Pemda, pemerintah Aceh. Makanya harus pergi lihat dunia itu, luas dunia itu. Kita manusia, kita punya pikiran, hati nurani sama seperti orang lain juga. Kenapa dia bisa? Kenapa kita nggak bisa? Nah, saya berharap dengan ada forum ini ada motivasi, ada niat yang kuat bagi adik-adik ini untuk menjadi kebanggaan orang Aceh. Terakhir ada pantun nih, jalan ke Kuala Ligan, jalan-jalan ke Kuala Ligan. Cakep. Singgah sebentar makan durian. Cakep. Kunjungan ini wujud dari kemitraan. Semoga ilmu bertambah, mempererat kesatuan. Ya, tepuk tangan untuk Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak Ismu, closing. Ya, saya karena Pak Jenderal tadi nutup dengan pantun, saya tutup dengan pantun. Izin Pak Rektor, Pak Jenderal. Jika Tuan membeli cengkeh, cakep, membeli cengkeh di Bulukumba, Jauh sekali, jauh sekali itu. jauh sekali ya. Jika kita benar cinta Aceh, mari kita jauhi narkoba. Baik, Terima kasih. sebelum kita- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita beralih kepada penyerahan hadiah, sedikit biar saya tutup secara formal dulu. Dua orang sudah berpantun, tadi saya buka dengan pantun, saya tutup dengan pantun. Orang Aceh itu jangankan kalah, seri pun tak mau dia. Gitu kira-kira. Adik-adik yang berbahagia, pertemuan kita sudah sampai di ujung masa. Banyak ilmu yang bisa kita ambil hikmahnya. Mari kita tumbuhkan komitmen bersama dengan BNN Provinsi Aceh. Kita cegah peredaran narkoba. Elok-elok memakan sirih. Jika tak mau merah di mulut. Kalau ada tutur kata berselisih, saya mohonkan maaf dengan tangan bertangkup. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Bu Desi. Ya, kami mintakan kepada adik-adik mahasiswa yang tadi memberikan pertanyaan untuk mengambil tempat di depan. Kita akan menyerahkan souvenir dari BNN Provinsi Aceh. Kami silakan adik-adik. Ayo silakan adik-adik. Sandi dari manajemen, Nadia dari hukum, Fitri hukum, Melda manajemen, Andre dari akuntansi. Termin kedua, Cut Safarina dari komunikasi. Waduh, yang kedua tadi siapa ya? Saya lupa mencatat namanya. Oh, udah ya, oke. Permata dari teknik, Rina dari komunikasi, Hakim dari teknik sipil. Silakan maju ke depan, diarahkan oleh protokoler. Tim dokumentasi
berkenan untuk mengabadikan momen ini. Selain penyerahan hadiah kepada mahasiswa yang bertanya tadi, juga akan dilakukan santunan kepada anak yatim dari 2 desa, Ujung Tanoh Darat dan Gunung Kling. Foto bersama kami undang Bapak Wakil Rektor, berkenan Bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, dan Ibu Yuli. Nyonya Dedi Tabrani, mohon berkenan juga Ibu. Pak Ustadz, Dr. Musyidin, silakan Pak. Kepala BNN Kota Banda Aceh, kalau masih di tempat juga bisa berkenan, Bapak bersama. Sebentar Bapak Kepala BNN Kota Banda. Ya. Baik, agak melengkung barangkali ya. Baik, terima kasih Bapak. Mohon tahan Pak Rektor dan Bapak Brigjen Dedi. Selanjutnya santunan kepada anak yatim dari 2 desa, Desa Gunung Kling dan Desa Ujung Tanoh Darat. Tim protokol mohon bantuannya. Ya, kami mohonkan kepada Brigjen Dr. Dedi Tabrani beserta Ibu dan Bapak Rektor Universitas Teguh Umar untuk tetap di tempat, karena sesaat lagi akan dilakukan penyerahan santunan untuk anak yatim dari Desa Gunung Kling dan Desa Ujung Tanoh Darat.
Enggak. Oh, harus bisa tuh. Itu jadi standar sekarang. Serius, harus itu. Jadi standar sekarang. Ya, kita lanjutkan foto bersama sejenak. Mohon kepada tim humas dan protokoler UTU untuk dapat mengabadikan momen. Bang Said, panggil Bapak, Bang. Panggil Bapak, Bang. Barangkali yang agak-agak kecil itu boleh ke tengah, Pak TR. Pak TR. Senyum adik-adik, senyum. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Dengan berakhirnya penyerahan santunan kepada anak yatim tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Kami panitia mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.